ngasilin uang sama ngatur uang tuh skill yang beda. Sorry, mengatur uang Sama Menghasilkan uang itu sesuatu yang berbeda. skill yang beda. Dan mungkin banyak orang juga yang cuma kerja cari uang, tapi mereka juga nggak belajar caranya menghabiskan uang. Definisi uang panas uang dingin kan sebenarnya uang panas ini yang dipakai gitu buat berkelangsungan hidup kita. Uang dingin kan memang apa ya, bukan disimpan. Iya, maksudnya kayak kasarnya ada uang ini atau nggak ada ya sebenarnya nggak Kita apa-apa bisa hidup. gitu kan. Cuma kan ibaratnya uang itu kan energi yang mau kita pakai buat nanti gitu kan. Ya gitu sih. Jadi kalau misalnya apa yang cepet itu juga akan hilang cepet, iya sebenarnya tergantung konteksnya juga sih Pak. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan, ya ampun, kita tuh seneng banget ya bahwa kita tuh bisa masuk di semua generasi ya. Bisa masuk di semua generasi dan semua profesi. Jadi tamu kita hari ini dia adalah seorang financial planner muda banget ya bisa dibilang muda banget ya. Dan juga mungkin ini kita akan kulik sebenarnya ya perjuangan dia menjadi financial planner di generasi yang sekarang ya. Gitu ya. Beliau adalah Valencia Fabian. Valencia Fabian, gadis muda yang telah terlibat dalam berbagai proyek dalam bisnis yang berhubungan dengan keuangan dan menjadi pembicara dalam berbagai acara keuangan yang menyasar generasi milenial dan Gen Z untuk meningkatkan kesadaran finansial dan didukung oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pemuda dan Olahraga percaya pada Indonesia Emas. Ia mendidik dengan antusias lebih dari 100.000 generasi muda tentang literasi keuangan dan juga memberdayakan orang-orang untuk menjadi konsultan keuangan bagi diri mereka sendiri. Kita simak yuk podcast kita di Benda Design Hub bersama cewek cakep lulusan Universitas Asia Pasifik di Kuala Lumpur ini. Yeay, selamat datang. Selamat datang. Aku manggil Valen aja ya. Ya. Ini panggilnya tante dan gue pak. Karena kalau om terlalu gimana gitu ya. Iya. Oke, Valen, senang banget Valen bisa datang hari ini. Thank you. Terima kasih udah datang. Waktunya sibuk banget loh dia nih. Pastinya. Dan bukan ini diri tante. dan di sini ini kebetulan kita di Benda Design Hub, Valen. Ini kalau bisa dibilang tempat komunitas semua profesi bisa datang sini, tapi yang into design akan jauh lebih baik lagi gitu. Atau jadi ini tempat kolaborasi. Ya. Jadi ini kalau Valen lihat di sini ada material building library, semua yang tertempel di sini. Dan ini bisa sebagai tempat kerja juga, ya, co-working. Misalnya kalau Valen sebagai financial planner mau ngundang klien, mau ngobrol dan mau launching, bisa di sini. mau workshop, bisa bikin workshop juga. Karena yang sudah ini juga bisa jadi tempat workshop. Oh nice. Gak cuma sekedar buat desain, kita pernah bikin cooking class di sini, bayangin. Wow, seru banget. Bisa juga untuk tempat make up personal class, branding, coaching launching di sini. produk. Jadi tempat ini sebenarnya bisa digunakan sama siapa saja, kapan aja, gitu ya. Terima kasih. Balik lagi ya, kita akan ngulik apa ya Mir ya kira-kira ya yang pas gitu. Gue yang pastinya. Gue tuh kagum sama dia ya. Gitu. Aduh. Ya. Terima kasih. Soalnya dia kan generasi muda lah ya, generasi young generation ya kan. Nah, yang dalam otak kita sebagai orang tua biasanya kan kalau generasi muda itu kan justru pemborosan yang ya kan konsumtif ya kan. Tapi
Valen ini udah bisa bicara dan berani ya, maksudnya bukan cuman bisa, berani bicara dan sharing mengenai financial planning buat teman-temannya, buat kliennya, dan kliennya itu bukan anak muda aja gitu loh. Nah, jadi tante tuh sebenarnya penasaran, kok bisa sih? Iya kan? Terus apa yang mendasari itu sehingga kamu dari generasi muda itu kepikiran gitu loh? Apa karena kamu ngelihat kehidupan kamu? Apa kamu ngelihat teman-teman kamu? Gila, temen gue boros-boros banget ya, misal gitu. Karena apa sih gitu loh? Banyak kelihatan kalau misalnya variabelnya ngebuat aku akhirnya suka ceritain. ngomongin uang gitu ya. Oh, gara-gara dia suka ngomongin duit. Iya, itu benar sih. Tapi tante tahu kan, dulu tuh aku kan sekolahnya di Malaysia sendiri, merantau. Iya. Terus aku kan besar sebagai anak Jaksel nih, yang kayak wow, kayak hedon. Aku merasa aku paling keren gitu kan. Jaksel banget lah ya. Jaksel banget lah pokoknya. Nah, pas keluar negeri, rasanya itu wah aku bakal jadi orang paling keren sedunia gitu kan. Bener gak kan? Rasanya gitu. Rasanya ya. Terus di sana pas dikirimin uang memang benar punya freedom. Freedom tuh kebebasan, bener-bener kayak aku mau makan apa bebas, aku mau beli apa aja bebas. Sampai akhirnya rekening aku habis semuanya. Nah, itu kan dari pengalaman dia jadinya. Iya. Jadi kayak tiba-tiba juga aku kayak aku suka ngitung uang, enggak juga gitu. Mungkin berangkat dari pengalaman pribadi kali ya. Jadi pengalaman baru pribadi, pengalaman pribadi yang dia serap, terus tuh dia analisa. Kan ada pengalaman pribadi, ya udahlah gitu kan. Nah, ini dia analisa. Nah, terus. Iya, karena ternyata nggak punya uang nggak enak tante. Jadi kayak dulu tuh lah. Iya. Gak usah kamu. Kita Tante juga. Mira. Lu juga. Oke. Paling enak tuh kalau punya duit emang. Berangkat dari ketika kamu mencoba tinggal tanpa siapapun di Malaysia itu dengan punya, artinya ada duit dan mulailah di situ kamu mulai menata gitu. Iya, betul. Jadi banyak kayak yang bisa diceritain ya kalau di waktu aku di Malaysia ya. Ceritain dong. Yang mana ya? Jadi kayak mungkin dulu aku cenderung kalau misalnya lagi capek kuliah atau lagi pengen marah gitu kan, ujung-ujungnya beli barang tante. Karena aku berharap rasa itu hilang gitu loh. Rasa marah aku tuh hilang. Kamu tipe yang gitu ya, yang dulu, bisa, ya maksudnya artinya ada beberapa orang yang melampiaskan emosi atau kesalahannya itu dengan makan, stres ya, ibarat stres itu bisa dihilangkan dengan makan, dengan shopping. Kamu salah satu yang shopping itu. Dulu kayak gitu. Shopaholic. Oke. Sampai akhirnya aku ada di momen dimana kayak aku kayaknya harus lariin rasa kesel dan rasa sedih aku ke hal-hal yang nggak ada hubungannya sama uang. Gitu. Itu bagus tuh. Mungkin kita juga terus Tante Mira. Apa sih? Gimana? Terus Tante emang biasa kalau marah ngapain Tante? Atau lagi sedih? Jalan-jalan. Baca buku. Baca buku ya. Buku ini traveling destinasi. Bikin interior. Oke, terus. Ya akhirnya mungkin itu dari situlah aku juga ada hobi baru. Aku suka lari gitu. Jadi dulu tuh aku bingung kan, hobi aku kalau ditanya orang kan suka apa, bingung juga gitu. Ternyata di situ aku ternyata nggak explore diri aku karena ada ruang kebebasan yang dipercayakan dari orang tua aku. Akhirnya aku nyoba horse riding, aku coba lari. Oh ternyata horse riding nggak terlalu suka nih, jauh gitu kan. Itu waktu di Jakarta. Waktu di Malaysia. Okay, terus? Jadi itu salah satu privilege yang aku punya juga sih dari orang tua. Punya ruang kebebasan itu untuk aku explore diri sendiri. Nah dari situlah akhirnya aku sadar dan keberanian itu muncul. Jadi kayaknya nggak punya duit tuh sesuatu hal yang nggak enak ya. Jadi aku harus berani untuk kerja dan nggak malu, nggak gengsi gitu. Memang tadinya punya pikiran kalau kerja itu gengsi gitu ya? Iya kan udah dapat dari orang tua ya. Kayak ngapain Jaksel, lagi? Coba ya, tolong dipikirkan. Ini konteksnya adalah itu kan Jakarta. itu kan sesuatu input buat kita gitu loh. Ternyata bagi anak-anak tuh kalau kerja tuh kayak ngapain kerja sih
Bukan kan? anak-anak, maksudnya anak-anak yang memang sudah dapat privilege dari orang tuanya gitu ya, kurang lebihnya ya. Jadi kayak ngapain lagi kerja gitu. Ada pendapatan kok gitu ya. Mungkin bukan kayak ngapain kerja ya, tapi kadang orang itu bisa bergerak dan dia punya self driven yang kuat ketika dia ada urgency. Nah, saat itu aku ketemu sama urgency-nya dikasih Tuhan gitu kayak oke, uang jajan kamu ngepas, kamu setiap hari cuma bisa makan bihun. Ini mungkin udah denger cerita aku ya. Aku tuh dulu bener-bener kayak beli di e-commerce satu box isinya 5 kilo gitu bihun. Buat sebulan. Ya, buat sebulan gitu. Pakai telur. Supaya survive. Tahu nggak supaya apa? Supaya apa? Supaya bisa beli sepatu baru. Dulu awalnya gitu. Tapi ternyata banyak ketakutan yang muncul. Kayaknya harus aku hitung deh uangnya. Tapi terus aku bertanya-tanya lagi ke diri sendiri. Emang nggak boleh ya aku kerja cari uang buat dipakai? Nah, ya udah akhirnya dari situ aku baru sadar, oh ngasilin uang sama ngatur uang tuh skill yang beda. Mengatur uang sama menghasilkan uang itu sesuatu yang berbeda. Skill yang beda. Dan mungkin banyak orang juga yang cuma kerja cari uang, tapi mereka juga nggak belajar caranya menghabiskan uang. Nah, itu yang penting juga sih menurut aku. Cara menghabiskan uang ya kayak menurut aku itu perlu juga belajar. Ada ilmunya lah ya. Ada ilmunya dengan kesadaran ya. Jadi kan ada orang yang cuma nyari bekerja hanya untuk mencari uang untuk hidup sehari-hari gitu kan. Setuju. Padahal nggak seperti itu, ya kan? Berarti waktu di Malaysia itu sendiri udah kuliah tentang finance kah? Nah, waktu kuliah di Malaysia itu aku jurusannya bisnis digital. Bisnis digital. Ya. Oke. Terus sampai bisa ke titik menjadi financial planner certified ini bagaimana tuh? Gimana ya caranya? Aku lagi memutar memori aku gimana ya? Waktu itu aku mungkin jadi aku udah mulai kerja dari 17 tahun gitu. Apa yang aku kerjain? 17 tahun tuh kan kamu masih SMA. Iya baru lulus ya. Iya kan. Terus yang aku lakukan waktu itu semua hal yang menghasilkan cuan gitu kan. Coba aja lah ya. Coba semuanya. Iya, dan orang tua aku tipe orang yang selalu support kasih dukungan. Tapi dulu aku juga nggak tahu kenapa aku mau ya. Maksudnya kalau aku support ya udah jalanin aja gitu kan. Karena menurut aku kayak ini playground aku saat aku bekerja gitu loh. Iya. Soalnya kan ada orang yang bekerja itu ngerasa terpaksa, tapi ada yang seneng ternyata. Iya. Terus ya udah akhirnya di situ dapat uang, terus aku bingung uangnya diapain. Ya udah singkat cerita aku cari nih sertifikasi keuangan atau enggak ada nggak sih rumus khusus? Karena menurut aku di dunia ini kan semuanya itu pola ya. Mau bahagia ada polanya, mau ngatur uang ada polanya. Caranya bangkit kembali juga ada polanya. Aku percaya ngatur uang, manage uang itu ada polanya juga. Pasti ada teori atau ada formulanya lah ya. Ya udah akhirnya ketemulah waktu itu sertifikasi keuangan CFP. Kamu tuh dari mana itu? Cari taunya maksudnya? Dari mana ya? Mungkin exposure social media kali. Dari internet lah pasti ya. Sampai ke kita tuh ya kalau sekarang. Gitu. Oke, dari situlah mulai ada ketertarikan untuk mendalami lagi tentang bagaimana mengatur keuangan itu dan menjadi seorang yang profesional di bidang itu gitu ya. Iya. Asik. Iya. Anak-anak gini loh, kepikiran yang buat gua blessing buat keadaan seperti ini nih, kesadaran tuh cepat adanya gitu loh. Iya, kesadaran. Ada yang nggak sadar-sadar sampai 30 kan berapa gitu. Bisa aja. Itu apa sih gitu. Kan bisa aja Valen, orang itu misalnya kalau kamu dikasih dana sekian sama orang tua kamu pada saat hidup di Malaysia gitu kan, kuliah di Malaysia. Terus uang kamu habis. Kamu mikir kan, kok habis gitu kan? Gimana caranya supaya nggak habis gitu kan? Kan tapi ada anak yang terus tuh nelpon. Udah habis tante, nih. aku udah telepon tapi ya udah lewat. Ada masa itu. Ada. Oh ada. Jadi dulu tuh aku mau ganti HP Tan. Aku mau ganti HP banget, tau gak sih dulu tuh HP kan kalau lemot tuh rasanya kayak kesel ya, sebel banget ya. Dan dulu tuh jadi aku waktu di Malaysia kelas itu tuh kita nggak bisa titip absen. Jadi setiap 10 detik itu tuh scan barcode berubah.
Kebayang gak sih, jadi kayak kejar-kejaran sama ini kok HP aku belum kebuka, tapi udah yang baru udah keluar, barcode baru udah keluar. Akhirnya aku setiap pulang sekolah nangis terus, tapi bapakku kok nggak bergeming. Iya, kok nggak ngegubris gitu loh apa yang aku keselin gitu, masalahin gitu. Ya udah, akhirnya aku memutar otak gimana ya caranya. Gila, masa nggak bisa Oh, gitu. bokap nyokapnya yang keren ini mah. Terus abis gitu setelah udah tahu gitu ya bahwa itu sertifikasi diambilnya di Malaysia atau di sini? Ambilnya di Indo. Di Indonesia. Jadi udah balik Di UGM. sini, akhirnya kamu udah ini pokoknya ini jalan hidup gue gitu ya. Dan itu tuh berarti sampai sekarang udah berapa tahun ya dari kejadian itu? Kejadian lulus sertifikasi tersebut 2022 kali ya. Udah 2 tahun lah ya menjalani dan punya sertifikasi. Berarti pengalaman kamu dari saat itu sampai sekarang itu apa aja yang kamu dapat? Apa aja yang aku dapat? Mungkin yang aku paling suka, aku punya akses untuk dengerin cerita orang. Gitu. Jadi aku bisa mempelajari kesalahannya dia. Akses itu yang menurut aku mahal sih. Gitu. Jadi kayak mungkin terutama dari perannya sosial media kali ya, karena aku suka uang dan aku suka ngomongin uang, jadi ternyata banyak hal-hal kecil yang ternyata relate sama orang. Kayak misalnya contoh, ini anak muda ya, masalah anak muda ya. Iya. Masalah anak muda ya. Of course. Maksudnya belum tentu relate ke semua orang, tapi kayak misalnya contoh, aku pengen pergi ke mall. Biasanya tuh kita ngebandingin beberapa aplikasi. Mana yang lebih paling murah? Padahal itu cuma bedanya cuma 5.000, 10.000 yang mungkin kalau buat orang yang udah kerja lama kayak itu nggak ada bedanya gitu kan. Tapi buat anak muda kadang itu matters. Nah, hal-hal tersebut, keresahan aku ceritain ke social media. Terus aku kasih tahu gimana caranya aku facing that situation. Ya udah, misalnya kadang-kadang aku misalnya nih hari ini aku budgeting, aku cuma bisa ngeluarin uang 100.000. Contoh ya, kalau aku makan udah boros, artinya transport aku harus dikecilin atau kebalikannya. Nah, karena aku kasih problem, terus aku kasih solusinya, terus aku ceritain ke social media. Kadang orang banyak yang cerita juga ke aku. Berarti memang sosial media buat Valen ini juga penting untuk menunjang istilahnya profesinya Valen sendiri gitu ya. Dan dia curcol sebenarnya. Iya kan? Curcol aja. Curcol tapi memberi manfaat. Iya kan? Udah gitu. Berarti kalau boleh tahu Valen IG-nya apa? Siapa tahu teman-teman yang di sini pengen, gue juga mau nyumbang gitu. Di sini ya. Nanti ini kita akan tampilkan di sini. Keluar. Berapa lagi? Apa akun Valen kalau boleh tahu? Valencia Fabian. Tuh Valencia Fabian ya teman-teman, nanti kalau yang mau ngobrolin soal keuangan atau mau curcol bisa langsung. Artinya selain dari sosial media in real life gitu, kan tadi kalau aku dengar udah sampai ke kementerian dan sebagainya itu gimana tuh melalui sampai ke fase beberapa seperti itu. Gimana apanya nih? Artinya sampai bisa ke titik itu sampai orang bayangin ya kan gini udah masuknya kan ke kementerian. Jadi kamu jadi dipercaya trusted gitu loh. Kamu di hire oleh suatu institusi, itu kan berarti kamu capable untuk bidang itu. Iya kan? Nah, apa yang membuat mereka itu melihat kamu ternyata bisa diandalin gitu loh untuk berbicara mengenai finansial itu. Gimana ya kalau dari sudut pandangnya mereka aku nggak tahu ya. Cuma mungkin merasa. ini. Tapi kan kadang-kadang kita merasa kan kira-kira ini. Gitu. Mungkin kalau aku lebih ke mindset aku yang aku bawa kali ya. Kalau mindset yang aku bawa adalah there's no tomorrow. Jadi kayak aku hari ini ketemu sama siapa, aku selalu mikir this is the first and the last day aku ketemu gitu loh. Jadi aku selalu punya prinsip untuk ngelakuin aja yang terbaik. Pokoknya dijalanin gitu ya. Dijalanin gitu. Dan ya kepercayaan ya, kayak misalnya nih aku hari ini diundang gitu ya, menurut aku nih kayak mungkin terdengarnya lebay kali ya, tapi aku kayak oh my god aku terharu banget aku percaya gitu. Iya, tapi seneng sih sebenarnya karena nggak dari sisi gue ya Mira, nggak tahu dari kayak anak muda ngomongin soal duit itu udah something, karena memang biasanya sesuatu yang kayak
bahkan gimana caranya spend money-nya, bukan handle money-nya gitu kan. Handle money-nya kan. Kalau yang dilakukan Valen bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga di-share ke orang lain gitu kan. Nah, artinya berarti kalau misalnya nih ya Valen dalam keprofesionalannya Valen ini, berarti range-nya siapapun yang datang ke Valen tuh enggak terbatas dari usia ya berarti ya, atau dari terbatas profesi juga enggak ya? Pokoknya langsung datang ke Valen, langsung berkonsultasi gitu. Iya, karena kan mungkin kalau kedewasaan orang dalam mengontrol diri kan juga beda-beda ya setiap orang ya. Kadang belum tentu orang yang lebih senior yang lebih jago. Karena sekarang banyak banget yang kayak cerita datang ke aku generasi lebih muda bahkan umurnya itu belasan gitu kan datang ke aku. Aku bingung kok udah punya uang segini. Oh iya. Kok udah bisa punya passive income? Aku bingung. Kayak dulu aku mikir aku 17 tahun kayaknya belum kepikiran punya ABCDE gitu. Karena sekarang ya nggak tahu ya, kalau gue ngeliat emang di generasi yang sekarang gitu ya, karena kita juga ngelihat anak kita gitu ya, bahwa mereka tuh ada keinginan untuk gimana caranya cari duit gitu ya, tapi yang effortless seperti apa yang dia mau aja gitu. Misalnya dengan main game, tiba-tiba jadi joki game gitu loh. Itu tuh tiba-tiba duitnya bukan di rekeningnya tapi di uang aplikasi itu kayak dari GoPay-nya. Itu tiba-tiba ada duit dari mana? Ini habis ngejokein ini gitu. Hah, bisa ya? Itu ya. Artinya dari income yang memang mungkin mereka bukan kayak kerja bulanan atau kayak gitu mereka ya. Mereka tuh menghasilkan karena kesenangan mereka. Jadi kalau zaman dulu itu kita tuh senang melakukan sesuatu ya benar-benar untuk diri sendiri. Kalau sekarang tuh tanpa sadar mereka tuh bisa menghasilkan gitu loh. Dan mereka bangga gitu. Aku jadi penasaran sih kayak apa yang Pak Ren dan Tante Mira lihat Gen Z itu orangnya gimana sih? Instan. Kalau saya sih bilang mereka itu orangnya itu, ini nggak ngomongin anak sendiri ya, maksudnya secara generasi distribusi normal karena kan kayak staff di kantor itu kan sekarang udah mayoritas Gen Z, terus tuh di tempat kita kerja gitu kan juga udah makin banyak kenalan sama Gen Z gitu. Jadi mereka itu instan tuh dalam arti gini ya, mereka itu nggak cukup sabar untuk melakukan proses yang terlalu lama. Tapi bagi gue ya nggak salah juga kalau mereka bisa lebih cepat. Kenapa harus ngikutin proses yang kita alami dulu gitu loh? Mereka mungkin ibarat lu kalau misalnya matematika dulu kan ada jalan singkat, ada jalan yang lu harus melewati itu. Kalau bisa singkat kenapa enggak gitu kan? Gue sih oke aja. Dan sebenarnya kalau tante nih ya seneng sih ngelihat cara kerja Gen Z. Maksudnya kita juga belajar gitu loh. Kalau ini kita jadi yang diwawancara ya. Aku penasaran juga gitu kan. Jadi kita yang diwawancara Tapi kalau dilihat secara kasat mata, kalau gue lihat karena ini kan sehari-hari ada di kantor, anak kita juga, jadi mau nggak mau kan kita bisa melihat atau garis benang merahnya ya gitu ya. Kalau dari Gen Z sendiri tuh tipikal orang yang bosenan pasti. Itu tuh karena timeline-nya dia sama timeline-nya kita zaman dulu tuh beda. Timeline sekarang tuh kan kayak per detik, per menit bahkan, karena sosial media segitu kencangnya. Zaman dulu kita koran tuh sehari sekali. Jadi kayak berita tuh cuman itu aja yang pagi. Untuk menunggu berita berikutnya, tunggu berita yang besoknya. Kalau sekarang kan enggak. 5 menit yang lalu dengan 5 menit yang sekarang tuh beda bisa jadi beritanya. Sehingga keingintahuannya pasti lebih tinggi dari kita. Terus juga bosenannya itu karena kalau beritanya udah basi kayak lo masih bahas ini tuh masih banget gitu kayak kita harus yang update. Nah itu ya karena memang teknologi membantu mereka ke situ. Tapi aku juga jadi penasaran kan Gen Z sekarang itu kan berarti orang-orang yang usianya 20-an ya, kan? Anak kita lah 20-an kan. Nah dulu tuh waktu kalian usia 20-an kayak label apa sih yang dikasih sama orang kita. Gitu? Rebel kali ya. Rebel. Karena kita tuh mungkin dibanding sama orang tua. Biasanya kalau kita dibandingin sama orang tua kita yang sebelumnya, bahkan kayak
kok kalian tuh ini sih apa membangkang nggak mau nurut gitu karena gitu, karena pada saat itu kita udah mulai mencari yang ada di luaran yang selain ada di rumah lah. Udah mulai punya keinginan sendiri ya. Kalau orang di atas, kalau mama papa kita tuh kan nurut kamu jadi dokter, jadi dokter gitu. Ya kan kalau generasi kita tuh udah mulai enggak ya Ren ya. Kayak gue jadi arsitek, apa itu jadi arsitek? Desainer interior. Harus jadi insinyur dong. Padahal arsitek tuh insinyur juga. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu yang mereka juga enggak menyerap informasi terlalu banyak. Jadi kita akan dicap sesuai apa yang mereka terima aja, kayak kalau enggak berarti lo keluar dari jalur kayak gitu. Tapi ya gitu kalau gue lihat kalau anak muda, karena kan kita ini produksi Gen Z ya. Kita adalah biangnya Gen Z. Gen Z itu yang lahir dari yang kita ini biangnya, jadi kita lah yang memproduksi. Kalian seperti itu gara-gara kita. Ya pastinya. bisa jadi emang jadi. Kita juga di rumah mendidiknya begini, teknologi juga mempengaruhi gitu. Tapi ya itu dari semuanya menurut gue yang paling keren adalah dari soal finansial tadi. Karena kadang itu yang lost di sisi kita mendidik anak, ya bukan nggak general ya, nggak semuanya, tapi somehow kenapa mereka juga consume apa segala macam kan pasti dari kita juga memberikan privilege itu. Kita iya, kalau soalnya kan kita ya generasi kita itu kalau sama anak itu kan pengen memberikan yang terbaik buat kalian. Generasi kan? atas kita juga sih pastinya kan nggak mungkin kayak tapi gua kan kadang-kadang tuh apa ya, mereka lebih berkenceng gitu nggak sih? Apa? Lebih maksudnya tuh nggak seroyal kita gitu. Ya mungkin karena memang perekonomian kan makin kesini ya, Bu, ya dulu itu. Mau ngasih apa? Gak ada apa-apa, Bu. Gitu. Begitu sampai generasi udah sampai di sini kita akan berikan itu. Tapi ya itu tadi menarik ya. Di titik di satu titik ketika Valen sebagai orang yang mewakili generasi muda kemudian ngomongin soal keuangan, itu menurut gue kayak finance warrior gitu mungkin bisa kayak gitu loh di tengah mereka yang udahlah pokoknya ada duit beli ini peduli gitu loh. Gue tuh dulu tuh gitu juga ya. Jadi misalnya gue dikasih duit sama nyokap gue, jadi gue tuh misalnya udah langsung nih ya pas hari dikasih itu misalnya enggak gue tuh planningnya keren banget asal lu tahu. Jadi misalnya 30.000 langsung gue tabung misalnya gitu. Terus 20.000 untuk makan misalnya, ini ngomong bulanan ya misalnya ya. Terus tuh jadi udah gue kotak-kotakin kayak gitu. Ya dia harusnya jadi financial planner di zaman itu ya. Cuma dia nggak mau. Tapi kan untuk diri sendiri gitu loh, iya kan? Tapi ya mungkin diawali emang dari diri sendiri ya. Dan menurut aku, menurut aku sih lebih ke ini ya. Anak muda itu butuh referensi lebih banyak aja. Kadang dia nggak tahu dia harus seperti apa karena dia juga nggak tahu emang seharusnya gimana sih gitu loh. Ya karena belum ada pengalaman, belum ada contoh gitu-gitu ya. Ya contoh sih. Jadi kayak maksud aku kayak contoh aja orang tuanya nggak? Kan terbatas. Iya. Nggak banyak yang dilihat. Mungkin referensi itu lebih ke banyak orang kali ya. Jadi kan dia bisa menilai dan membandingkan dia mau jadi seorang seperti apa. Nah mungkin masalah yang aku temuin juga gitu ya di lapangan bahwa dia tuh mengurung dirinya di rumah. Mereka cenderung untuk kayak introvert, ya udah dalam kamar aja main game gitu kan. Nah dia tuh nggak tahu manusia tuh emang seharusnya kayak gimana gitu loh. Dia jadi nggak nemuin diri dia sendiri. Ini baru nih, gue baru mendengar. Kebayang nggak sih? Nah bisa jadi kayak gitu ya? Ya makanya kayak menurut aku memang seperti itu sih. Karena kadang kayak aku ketemu, jadi dulu mungkin ada teman SMA aku, kita tidak bisa sebut namanya gitu ya. Menurut aku dia secara ekonomi cukup, tapi dia sangat rendah hati. Nah singkat cerita aku dengar dari cerita dia kalau mamanya itu selalu membawa dia itu bukan ke luar negeri terus, tapi setiap liburan diajak ke kampung, diajak ke orang-orang yang mungkin volunteering atau mungkin jalan-jalan juga. Jadi kayak balance gitu. Nah kalau anak sekarang mungkin definisi orang tua kasih yang terbaik itu terbaik semuanya. Jadi anak juga nggak tahu caranya mendapatkan itu gimana. Jadi ngelihat ke atas terus, ya kan. Padahal kan orang tuh bisa balance kalau dia itu bisa ngelihat ke atas, tapi bisa ngelihat ke bawah, ya kan. Sebenarnya ya gue tuh seneng sama sekolah anak gue itu ya, karena anak gue yang pertama sih, karena
teman-temannya itu ada yang dari status sosial tinggi, tapi juga ada yang dari status sosial yang sangat sederhana gitu. Di sekolah mereka tuh bergaul gitu ya, bergaul nggak tahu siapa, mungkin tahu ya, nggak peduli mungkin ya siapa orang tuanya. Jadi mereka itu jadi mingle gitu loh, bisa ke mana aja dibandingkan dengan sekolah yang lu udah pokoknya uang bayaran sekian, iya kan? Jadi dia udah ke filter kan yang masuk situ yang memang bisa bayar segitu, iya kan? Begitu ada yang beda dengan mereka kagok, kikok. Memang baiknya tuh adalah balance. Balance. Jadi kita tahu nih mana standar tinggi yang seperti apa sih yang harus kita punya. Karena nggak salah lo punya standar tinggi. Karena kan sekarang generasi Z harus dong. Iya, kita kadang-kadang diomongkan oleh media bahwa generasi Z mimpi terlalu tinggi. Ya hello. Salahnya apa? Mimpi dibatasin. Iya. Cuma yang salah memang kalau dia nggak mau berjuang dapetin itu. Yang salah adalah mimpi doang, tapi tidak meng-create something. Ya nggak do something gitu loh, cuman mimpi aja udah. Gitu. Setuju. Tapi ya namanya hidup nggak ada salah bener ya. Kayak kata salah ini juga kekuatan. Katanya terlalu kuat sih kalau bilang salah nih ya. Tapi pilihan lah ya hidup. Dalam menjalani sebagai financial planner ya, ada nggak pernah Valen nemuin gitu ya kasus yang menurut Valen tuh yang paling interesting mungkin buat Valen? Ada nggak dari beberapa klien yang ada gitu ya, yang kira-kira akhirnya Valen tuh ngerasa ini seru banget sih dalam kasus ini gitu, dan memberikan advice mungkin yang gimana lah gitu. Ada nggak kira-kira dari sisi Valen? Kalau cerita menarik, setiap hidup orang menurutku ada menariknya gitu ya, ada serunya gitu ya. Cuma mungkin kalau case-nya generasi sandwich kali ya, maju salah mundur salah. Nah, si generasi sandwich itu kalau Valen lihat di generasi yang mana? Yang menurut Valen, apakah generasi muda ini udah, atau di millennials, atau di kita gitu? Itu seru sih. Seru banget sih kalau ngomongin generasi sandwich. Jadi menurut aku transisinya tuh ketika orang usia 20-an itu kan biasanya dia di tengah-tengah ya, kayak muda nggak muda juga gitu tua belum gitu. Tapi udah harus mandiri. Karena kadang kayak di usia aku lah, misalnya 20-an, 25 lah kita anggap, orang tua misalnya masih produktif, tapi kan namanya siklus hidup manusia, orang tua akan masuk ke usia pensiun, dimana anak tuh kadang nggak mikirin besok gitu loh, kayak ini orang tuh bakal tua, bakal nggak akan jadi pejabat terus bisa, nggak jadi pengusaha terus bisa. Nah, terus kadang tuh nggak siap. Nah, tapi apa jadinya kalau misalnya di umur 25 juga dia udah punya anak dan mutusin buat nikah. Nah kan kepepet lagi tuh, bingung kan, gitu. Makanya kemarin tuh ada cerita lucu juga sih. Jadi ada orang yang cerita ke aku, mereka perantau dari kota lain ke Jakarta, abis itu jaga anaknya masih umur 1 tahun 2 tahun. Terus abis itu karena mama papanya harus bekerja, anaknya dititipin daycare, harus bayar 3 juta per bulan. Tapi di satu sisi dia mikir, gimana ya cara ngehemat uang daycare ini? Dipanggil lah orang tuanya ke rumahnya Jakarta. Tapi ternyata pas dihitung kosnya malah lebih besar. Dari itu. Iya. Lalu. Jadi poinnya sebenarnya semua keputusan hidup kita tuh berhubungan dengan uang. Iya. Tinggal besaran kecilannya dan resikonya yang berbeda-beda ya. Iya, malah kalau misalnya lu pakai ke daycare gitu kan udah jelas ya, misalnya 3 juta gitu. Kalau orang tua kan nggak mungkin cuma 3 juta ya mah. Mungkin loh, pasti ada lain-lain ya kan. Atau bahkan sebenarnya kan mau menghemat kan dari 3 juta. Mamanya juga. Kalau bisa di bawah sejuta kan, misalnya ternyata enggak ya. Iya. Berarti artinya dalam perjalanan karirnya Valen sendiri gitu ya, bahwa klien tuh kan beda-beda, masalahnya di keuangan semua gitu. Peran Valen adalah memberikan advice kepada ke mereka untuk memberikan keputusan yang tepat gitu ya. Iya. Ada hitung-hitungannya nggak sih? Ada dong. Jadi justru gimana cara kamu berhitung tuh gimana? Caranya. Jadi ini untuk
your personal aja ya. Personal finance. Kayak misalnya sesimpel rasio utang itu nggak boleh lebih dari 30%. Kadang orang ambil KPR nih. Dari pemasukan ya, dari income kan. Iya. Soalnya nih real, banyak orang yang nggak tahu juga gitu loh. Kayak sesimpel, ini teman deket aku lah, dia gaji 15 juta, ambil cicilan mobil itu 7 juta. Setengahnya ya. Terus itu nggak boleh harusnya ya? Ya sebenarnya pilihan lagi kan, boleh nggak boleh, bener atau salah itu pilihan. Tapi idealnya harusnya 30%. Tapi mau tau nggak apa yang lebih lucunya sama yang aku kayak geleng-geleng? Aku tanya kenapa beli mobil gitu. Iya soalnya biar pacar aku bisa nyaman ketika aku jemput. Prioritasnya di pacarnya, Bu. Ya namanya juga kan. Yakin merit sama dia. Makanya kan beda-beda ya. No judging. Listen, don't judge. We don't judge. Lagi banyak ya, listen, don't judge. Tapi ya. Iya, don't judge ya. Artinya setiap orang itu punya prioritas ya. Cuman hebat uangnya banget akan sama gitu kan. Formulanya nggak boleh berubah, terserah. Mau gaya hidup lo beda-beda, penghasilan lo beda-beda, tapi formula tentang utang sendiri itu nggak boleh lebih dari 30%, itu idealnya berarti kan. Karena dengan begitu orang bisa napas dan sampai akhir bulan lah ya, ibaratnya gitu ya. Betul, makanya kan sempat ada yang bilang ya kayak you gonna win if you leading your mind gitu kan, bukan pakai emosi gitu kan. Kalau kayak gitu aku mendengarnya itu emosi ya berarti ya. Aku juga bingung yang menanggapinya apa. Oh wow, coba cari yang lain. Tau gak sih, gue tuh dulu tuh dikasih tahu ya, kan gue kan banyak yang suka, bukan. Itu banyak yang nasehatin. Oh, jadi katanya kalau lu punya income 80% tuh lu harus lu tabung. Kebayang nggak sih lu? Makanya gimana? Kan si orang harus hidup dulu dengan 80%. Dan gue mencoba dong. Maksudnya itu kan masukan ya. Berhasil nggak? Susah. Iyalah jelas. Susah. Pastinya. Itu juga yang buat unik sih. Budgeting tips tuh banyak banget ya, seliuran di social media 50-30-20, 80-20 dan seterusnya. Menurut aku tuh salah semuanya, nggak ada yang bisa dijadiin satu. Jadiin patokan. Nggak ada, there's no one size fits all kan. Jadi kayak misalnya contoh, Tante Mira punya mungkin 2 anak, terus misalnya nanggung 2 orang tua, sedangkan aku tidak menanggung siapa-siapa gitu. Aku mungkin bisa nih 80% masuk tabungan lah, Tante belum tentu bisa gitu. Yang ada makan apa mereka, sekolah gimana gitu kan. Setuju, kecuali kalau lo penghasilan lo udah nggak kira-kira ya. Itu tetap misalnya penghasilan lu nggak terkira pun 80% dari yang nggak terkira itu gitu loh. Ceritanya gitu. Kalau nggak terkira penghasilan lo di atas 5M misalnya, ditabung 80% nggak apa-apa banget karena 20% lo masih hidup. Nah masalahnya itu kan ya lifestyle orang itu selalu berubah. Misalnya kamu gaji 1 juta, ya kan kamu belanja di warung dong, ya kan. Kamu naik tuh gaji 3 juta, kamu ke Indomaret, terus kamu naik lagi 7 juta, misalnya, kamu udah ke Hero. Jadi nggak, tabungannya itu bukan jadi nambah besar gitu loh. Makanya sehingga sebenarnya yang kontrol powernya itu di kita untuk menjaga bahwa lifestyle kita itu juga nggak usah ikutan berubah harusnya ya. Kalau gitu pertanyaannya gimana caranya punya kontrol diri? Nah di duit. Kalau gitu pertanyaannya ngapain juga ngotot minta pemasukan bisa jadi lebih gitu loh? Karena kita pasti pengen pemasukan lebih karena pengen pengeluaran lebih gitu loh. Makanya tadi susah dengan kan? Formula 30% 30% itu adalah utang gitu ya. Sisanya kan masih ada beberapa. Sebenarnya memang kontrol di keuangannya yang bisa mengontrol lifestyle kita. Karena kalau misalnya tadi ya, oke lah 30% untuk utang, misalnya 20% untuk lifestyle. 20% lifestyle ini kan bergerak tuh. Gaji lo 10 juta dengan 100 juta kan akan 20% beda kan? Beda. Ya harus ada patokan. Ini setuju. Kasarnya ya patokannya itu di 20%. Kalau gaji 10 juta ya berarti cuma 2 juta lifestyle lo.
lo nggak bisa kemana-mana. Begitu pasang 100 juta, maksimum juga di 20% aja, di 20 juta misalnya kan. Betul. Gitu. Ya kan? Betul. Nggak tiba-tiba dari gaji masuk langsung jadi 50%. Jadi orang lupa. itunya presentasinya jangan berubah. Iya. Dan kalau menurut gue tuh penting adanya profesi kayak Valen ini untuk ngingetin orang-orang yang nggak tahu diri itu. Bukan nggak tahu diri, tapi lebih kepada kayak nggak aware gitu aja. Nggak care aja gitu. Nggak ngerasa feelingnya duit kita masih banyak. Iya. Tapi dia udah bayar utang, udah bayar ini gitu kan. Iya. Ya, dan memang sumbernya itu sebenarnya di menulis sih. Kata kuncinya menulis keuangan. Itu sih, menulis sih. Kadang kita tuh denial untuk menulis karena kita tahu fakta kita tuh kurang. Benar nggak? Benar, betul. Itu banyak betul. orang yang nggak mau nulis karena aduh nanti kalau benar-benar gue tulis, jadi gue tahu nih gue tuh kalau duitnya segini doang. Orang-orang nggak mau terima kalau itu bener ya. Kan? Padahal poinnya kita menulis tuh biar tahu batas toleransi. Nah, pertanyaannya adalah menulisnya tuh kapan? Sebelum kita punya begitu masuk tulis atau sebelum masuk pun udah ditulis gitu ya? Kalau jujur karena aku orangnya males ya, aku tuh bener-bener cuma implementasikan satu kali jadi nulis. Aku cuma tahu, oke, aku butuh pemasukan segini, pengeluaran segini. Jadi once aku dapat gaji, contoh 10 juta, oke 50% buat biaya hidup. Udah, aku ibaratnya gaji apa pun cuma 5 juta, ini boleh aku habisin. Sisanya udah. Jadi anggap nggak ada. Gitu. Jadi udah langsung di keep sama dan dia di mana aja. Aksesnya tante. Iya. Tutup aksesnya. Jadi kayak aku nggak bisa klik aplikasinya. Aku udah nggak bisa. Gue kayak gitu tuh. Kalau gue nggak bisa. Jadi gue butuh orang yang bisa meng-keep itu. Makanya gue berpartner untuk orang yang benar-benar bisa secara tertib untuk mengatur keuangan itu gitu. Ada beberapa orang yang tahu dia nggak bisa, tapi dia nggak peduli, dia nggak cari caranya, nggak cari apa ya, pokoknya dia jalan aja ngalir aja kayak air gitu, tiba-tiba kayak jebret. Iya, itu yang buat bangkrut. Iya. Gitu. Nah makanya kan kita berusaha dengan finansial yang itu tuh, gue tuh tahu, tapi gue nggak mau jalanin gitu, makanya jalanin partner aja gitu, karena dia yang akhirnya bilang nggak bisa ya Pak. Hah, nggak bisa, kita nggak bisa beli. Ada yang rem ya. Hah, sini gitu. Jadi kayak butuh. Makanya kalau di setiap perusahaan mungkin ada yang gitunya. Kalau mungkin di keluarga atau personal butuh yang namanya Valen ini untuk gitu ya. Jadi kan ngerem ke klien-klien kan gini. Ini liburannya cuma segini ya. Nggak boleh kesini, cuma segini doang gitu kali ya. Ya sebenarnya kalau ada juga beberapa orang yang lucu gitu ya, minta approval aku untuk membeli barang yang mahal gitu. Kadang-kadang menurut aku kayaknya itu bukan tugas aku gitu. Itu karena diri dia sendiri gitu ya. Iya, remnya harus di diri dia sendiri gitu. Karena perjalanan hubungan kita lah sama uang itu tuh nggak bisa cuma beda-beda tiap orang. Dan nggak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Itu perjalanan ya proses. Itu kan berkaitan erat dengan habit sama mindset kita. Itu harus dibangun dan butuh waktu gitu. Kalau di sepengalaman Valen ya, generasi misalnya di yang anggaplah yang generasi yang nggak jauh dari Valen gitu, mereka udah berinvestasi juga, udah mulai. Udah loh anak-anak seumuran mereka tuh. Bener. Kalau lihat dari angka literasi dan inklusi memang setiap tahun meningkat gitu ya. Bersyukurnya, tapi memang masih bisa dibilang Indonesia tuh masih rendah. Indonesia masih rendah banget. Ya kita kan gak dapat pemaparan dari sekolah ya, gak diajarin kan. Ya soal uang tuh. Soalnya kita nggak tahu. Biasanya memang banyak yang akhirnya ngelihat dari orang tuanya aja, yang dari dekat-dekat aja gitu. Dan gini di negara kita tuh tabu ngomongin duit gitu kan. Ya mungkin. Iya kan. Padahal itu teknis aja sebenarnya pengalokasian itu. Iya kan. Betul. Gue tuh ya pernah mengajarin, nggak tahu deh bener. Itu kan ada satu alat yang kayak dompetnya itu ada banyak sekat 30. Jadi gue kasih anak gue misalnya ini segini, terus langsung gue bagi per amplop ini tanggal segini. Jadi kalau lo habis nggak habis masukin lagi sisanya ke situ. Kalau habis ya udah lo cuman boleh segitu. Nah itu gue coba mengajari mereka, tapi ya nggak tahu juga ya apakah itu berfungsi itu atau enggak gitu. Tapi paling enggak itu yang mungkin bisa kita ajarin untuk mereka masing-masing gitu. Gue tuh cuma uang saku lo segini gue kasih sebulan, ini udah dimasukin di kantong-kantong per hari. Silahkan pakai, lo mau habisin jadi satu kali juga nggak apa-apa, asal jangan minta lagi misalnya gitu. Sebenarnya kadang orang tua, habis ya udah ini, top apa gitu kan? Karena sayang. Hal-hal
hal kayak gitu. Kita juga yang merusak. kita yang mengadakan, kita juga yang merusak gitu ya. Lucu. Kalau soal keuangan emang ya gitu ya. Emang cuman mengatur dengan bijak sih menurut gue itu. Kontrol diri ya. yang paling mahal. Itu ya. Dan itu nggak tahu ya, ini menurut persepsi aku sih, olahraga itu ngaruh banget ke cara aku. Ini perjalanan aku ya. Iya. Olahraga. Mendisiplinkan. Karena gini. Mendisiplinkan aku. Iya. Gitu. Olahraga tuh mungkin dengan olahraga waktu dia udah terbuang untuk olahraga. Enggak juga. Maksudnya dari prinsip Cara. berolahraga itu mungkin punya apa? Iya, jadi kayak target. kalau definisi aku sih, ketika aku olahraga, kebetulan kan aku olahraganya lari. Nah, ketika aku olahraga lari kan itu individu ya. Iya. Maksudnya nggak ada orang basket lain. kan kita Bukan teamwork. Iya, bukan teamwork gitu. Aku tuh jujur sebenarnya paling nggak suka lari. Dan aku paling benci lari. Lalu? Tapi ini menurut aku nyambung ke mindset keuangan. Oke. Jadi Gimana tuh? kita tuh harus terbiasa dengan hal-hal yang kita nggak suka supaya kita bisa bertahan di segala kondisi. Dan itu nyambung ketika kita lagi cari uang atau kita lagi kehilangan uang atau kita lagi ya bad experience lah tentang uang gitu. Kita tuh jadi siap aja gitu. Itu mungkin sih yang ngajarin aku juga kayak aku harus suka lari dan aku harus tetap melakukannya nih. Gitu. Dalam lari punya target, misalnya kayak hari ini harus 5 kilo gitu. 3 kilo, 5 kilo. Ada target-target Pasti. Itu kan juga yang membuat kita kayak ya kita harus nyampe. Ya itu kan berarti sifat orang ya. Jadi nih gigih. Ya kan ada disiplin yang terhadap ya aduh gue capek, gue sama komitmen terhadap uang itu sih. Dan satu lagi ya, tadi kan kita udah ngomongin soal Jakarta Selatan, berarti ini kan ke culture dan habit ya. Mungkin berbeda dengan orang-orang yang di luar Jakarta misalnya, atau ya mungkin di sana juga tergantung masing-masing ya, tergantung circle, tergantung lingkungan, tergantung di mana dia berada itu gitu ngaruh kan. banget. Nah menurut gue juga gini, ini nih relate aja ya kan, brand itu kan pasti ada value dan ada harga ya. Ketika terbiasa dengan brand dan value itu kan kayak kita merasa gue harus di sini karena dan nggak mau berubah-ubah gitu. Karena titik gue di sini gitu, gue nggak mungkin turun gitu kan, ada ya kayak gitu ya. Ini pengalaman gue aja ya, gue tiga bersaudara, adik gue 2 perempuan, nyokap gue suka brand, luxury brand, adik gue 2 suka, gue nggak suka. Jadi gue merasa kayak nggak pakai brand nggak apa tuh nggak apa-apa gitu, karena udah terbiasa dari kecil meskipun ada paparan tuh tapi gue nggak mengikuti itu karena mungkin gue juga cowok gitu. Tapi beda dengan anak-anak perempuan tuh kan pakai yang ini dong mama ini deh gitu ya, akhirnya ke bawah gitu kan, harus brand ini dong gitu. Itu kan mempengaruhi di keuangan juga nggak? Iya, tapi sebenarnya nah ini juga stigma sih. Apa tuh? Ngatur uang itu artinya hemat. Aku kadang setuju nggak setuju terhadap statement tersebut. Karena nyari uang ya memang untuk dipakai. Cuma pertanyaannya, apakah circumstances yang akan terjadi di hidup kamu itu udah butuh uang dan kamu siap nggak gitu? Finansial kamu siap nggak? Kalau siap ya nggak masalah, spending aja, nggak masalah. Kamu suka luxury brand, it's okay. It's okay ya, selama finansialmu pun sehat. Iya, sehat dan kenapa ibu melihat saya? Iya benar. Bisa jadi sih ya. Iya dong. Iya. Itu kan kadang-kadang ya macam-macam lah ya, orang kadang-kadang itu kayak self awareness, self reward untuk diri sendiri. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang dikit-dikit ini kan self reward. Padahal Padahal bagi gua belum gitu aja lu udah belum self reward. sampai belum sampai. Tapi yang dapat reward aku penasaran Tante sampai sekarang dan pernah nggak self reward yang Tante selalu pengen ketika udah achieve sesuatu? Iya dong. Misalnya apa Tante? Biasanya self rewardnya? Gini. Jadi kalau dia nanya gue ya beneran ya. Namanya kita cinta Soalnya setiap individu beda-beda definisi self rewardnya gitu. Iya, jadi kayak misalnya gini ya, kalau belum melakukan sesuatu itu adalah sesuatu yang selesai ya, tuntas. Gue tuh nggak pengen menghamburkan uang gue gitu loh. Dan
di mindset gue tuh nggak mau diperbudak uang gitu loh. Jadi ibarat gini, pada saat gue ngerasa pekerjaan gue udah selesai, tugas gue udah selesai nih ya, gue nggak apa-apa mengeluarkan uang itu untuk apalah ya, kesenangan gue, misalnya jalan-jalan gitu ya. Berarti self rewardnya adalah jalan-jalan gitu. kalau Mira. Iya benar. Iya kan, bener sih. Kayaknya dia setahun kayak berapa kali berarti itu dari reward buat dia gitu ya. Ke Eropa kemana self reward ya bu. ya. Ada yang begitu. Iya, jadi kalau misalnya ada kerjaan yang belum selesai, ya nggak pengen juga gitu loh, walaupun diajak, walaupun gratis pun kadang-kadang ambil dulu deh gitu ya. Iya, Berarti kalau di Mira kasusnya self rewardnya adalah biasanya ke traveling. Ketika udah achieve sesuatu, menyenangkan dirinya dengan jalan-jalan. Ya, gitu. kalau Pak Ren. Kalau gue itu enggak sih. Gue percaya sama enggak duit gue tuh ke anak ya. laki-laki ya mungkin ya. Iya, biasanya bapak-bapak gitu. Kayak suami gue gitu. Dia tuh jadi ke anak. Betul. Loh. Jadi kenapa nggak ke istri ya? Karena istri bisa nyari duit. Karena istri bisa nyari duit sendiri-sendiri gitu kan. Tapi biasanya mungkin tuh insting, gue nggak tahu kalau bapak-bapak di luar sana. Bapak yang lain ya. Bapak yang lain. Tapi biasanya yang selalu dipikirin tuh anaknya. Kayaknya ya kalau gue ya. Jadi kalau misalnya gue ada achieve apa atau apa, tuh duit tuh pasti lari ke anak. Udah kayak rewardnya itu adalah langsung tuh ngasih ke anak tuh ini segini dan alhamdulillah mereka juga nggak langsung kayak beli ini beli itu enggak. Jadi tapi tiba-tiba kayak untuk sekolahnya, untuk hal-hal yang atau ikut atau beli sesuatu yang menunjang dia di ekstrakurikulernya dan seterusnya gitu. Tapi ya itu kadang gua nggak ngerasain sendiri dengan gua memberikan ke anak tuh kayak lu udah happy, seneng banget gitu. Ya. Mungkin bapak-bapak gitu, nggak tahu kalau bapak mungkin bapak lu juga sama. Lo karena gue bukan tipikal orang yang juga beli barang ya, enggak, atau ganti kendaraan atau apa. Gue mikir enggak. Gue gitu juga. Iya, pasti mungkin ya kayak insting aja as a leader dalam satu family, kayak yang paling rentan siapa? Bukan bini tapi anak-anak ya kan, karena dia masih yang nggak dapat penghasilan sendiri gitu loh. Kalau istri kan pasti namanya sekarang pada kerja cari penghasilan, udah kayak nggak dikasih apa-apa hidup nih. Atau dikasih apa? Gimana brandnya udah bagus nih gitu kan, gimana misalnya. Sebagai wanita dan istri Tante kalau punya suami berpikiran mandiri nih. Contoh. Itu kesepakatan. Jadi apapun bisa dijalanin sebenarnya ya Ren ya. Ada juga yang lari ke situ. Kesepakatan. Kamu misalnya mau berumah tangga, berpasangan, ya pasti kan kesepakatan. Kalau kesepakatannya sepakat dua-duanya, kenapa enggak? Iya. Kadang ada juga kok yang banyak yang kalau kita lihat kan self rewardnya, kalau ada bapak-bapaknya tuh tiba-tiba tas istrinya baru ganti kayak gitu kan, salah satu juga investasi ya kalau menurut gue, karena tas brand itu kan investasi kehubungan itu gue nggak setuju loh. Ada yang kayak gitu. Ya. Maksudnya ada juga bapak-bapak yang kayak yang baru dong say. Kenapa Tante nggak setuju Tante? Tadi bener-bener gimana dia? Kita narasumber. Sebenarnya yang host dia. Ini sebenarnya acaranya kebalik ya. Kalau personal ya, Tante tuh mikir apapun, jadi gini, jadi orang tuh harus percaya diri. Ibarat kamu nggak pakai baju pun ya, kamu itu percaya diri. Mau ngomong, mau punya pendapat gitu loh. Jangan kamu tergantung sama sesuatu yang melekat. Brand itu kan cover. Ya, value-nya itu di diri kita, bukan di benda. Jadi ibarat kamu mau pakai sesuatu yang brand dengan kamu nggak pakai apapun, itu isinya kamu itu tetap gitu loh. Value-nya. Dan penilaian orang itu juga tetap. Itu sih yang Tante tuh lebih appreciate ke diri Tante ya, terutama ya. Iya, tadi tuh maksud gue kan ada bapak-bapak yang tahu nih, daripada istrinya menghamburkan ke yang nggak jelas ngabisin duit jajan, udah beli tas aja karena tas itu bisa dijual gitu, karena itu nilainya kan ada yang makin limited edition makin mahal, jadi
gue yakin bapak-bapak itu tahu tuh kayaknya mendingan kalau nggak ke emas ke tas deh. Jangan ke baju karena baju nggak bisa jadi dan nilai apa kan aset biasanya investasi, gitu ya. Salah satu aset juga kan gitu. Itu juga yang menarik sih. Maksudnya zaman sekarang tuh aset investasi bukan cuma saham, obligasi, anak. Kemarin juga ada yang lucu, dia kayak ada orang yang cerita dia tuh investasi di barang-barang Korea. Itu investasi. Oh iya. Karena misalnya album ya, terus ternyata dia jual mahal. Jadi dia beli berapa, harganya dijual berapa. Tapi dia jualnya tuh kayak 3 tahun, 5 tahun yang ya butuh kerajinan, tiap orang beda-beda. Dan, dan orang yang mungkin juga tahu bahwa di sini dia ada nilainya, terus, ini ada gitu. Kalau secara kasat mata belum tentu semua orang tahu kalau di circle kayak gini nih ini makin gede. Ya betul. Makanya maksudnya branded bag is salah satunya one gitu of ya. the assets yang bisa gitu. Tapi ya gitu, nggak semua suami juga yang kayak mau lah ya kayak ya itu tadi ke istrinya beliin tas, kadang ya ke anak-anaknya aja. Pendidikan anak-anak adalah salah satu bentuk investasi, bisa jadi gitu. Bapak-bapak mostly kayak gitu ya nggak? Atau bapak-bapak di zaman kita aja yang di bawah kita udah nggak gitu. Iya, nggak tahu bapak-bapak sekarang tuh udah ada ya bapak zaman muda ya. Ada lah di milenial baru. Ya itu yang ceritanya Valen. Dia beli mobil untuk menyenangkan ceweknya. Berarti sebenarnya yang diperhatiin sama dia itu adalah apa pandangan orang terhadap apa yang dia gunakan. Iya kan? Tapi itu real dan terjadi aja gitu. Ada ya. Ada. Dan nggak 1-2 pasti ya. Mungkin itu juga yang pengaruh. Kamu sendiri gimana? Nah loh, apa nih? Iya, kamu sendiri kita ngomongin orang. Kalau kamu sendiri gimana tuh Valen? Apa nih? Ya cara memandang self reward. Reward untuk diri kamu. Cara memandang self reward ke aku, dibalikin pertanyaannya. Iya. Kalau aku sendiri self reward aku selalu berusaha buat lariin itu ke hal-hal yang nggak berhubungan dengan uang. Misal aku lari. Oh, self rewardnya nggak ngeluarin duit ya, Bo? Iya. Tapi di lari ini, hobi aku ini kadang-kadang juga bisa harus hati-hati juga. Karena kan lari kan butuh barang yang lama-lama kan kita di dalam komunitas, kita butuh sepatu baru, apalagi sekarang tau gak sih? Nah, jadi lari itu mau dari sepatu, jamnya segala macam udah sepatunya aja beda-beda gitu. Lari jarak jauh atau jarak pendek. Gak usah gitu ya. Gue kemarin lari di GBK. Gue posting dong. Gue bilang ini ke teman-teman gue, cita-cita maraton di London gitu-gitu. Yang dikomentarin sama teman-teman gue apa? Ini sih nggak kayak pelari-pelari profesional ya. Ini kayak sepatunya kurang, bajunya kurang nyala dan lain-lain. Artinya ternyata buat kayak gitu aja tuh banyak polisinya untuk menjudge kita gitu. Bahwa ini kurang, jadi mau nggak mau akhirnya ngeluarin duit kan. Makanya kalau aku pribadi tuh melatih diri aku untuk kadang detach juga sama sesuatu hal gitu. Jadi kayak misalnya nih aku dalam satu komunitas lari, tapi kadang-kadang aku juga cari waktu untuk aku sendiri supaya aku tidak terbentuk identitasnya itu berdasarkan omongan orang mungkin atau mungkin gaya hidupnya mereka. Biar aku tetap kenal sama diri aku sendiri gitu. Iya. Itu menurut aku penting. Itu penting gitu. Itu penting. Kalau enggak kamu hidup berdasarkan apa penilaian orang. Iya. Di lari kamu nggak ikut komunitas berarti? Atau ikut? Tapi nggak peduli. Ikut, tapi mungkin intensitasnya aku batasi. Oke. Yang penting sadar lah ya, apapun yang lo lakuin, apapun yang kita lakuin kita tuh sadar. Karena orang lain gitu, karena diri sendiri. Oh, lari di weekend. CFD long run, tapi kan weekdays aku juga lari ya. Oh iya. GBK. Jadi itu aku batasin tuh, kayak setiap hari apa aku sendiri gitu. Pokoknya nggak janjian nih sama orang gitu kan. Biar itu jadi ruang aku untuk self talk, ngobrol sama diri sendiri. Ternyata aku kesel nih kalau kayak gini gitu. Ternyata aku seneng nih kalau kayak gini gitu. Itu dari lari itu bisa dengerin diri sendiri gitu ya. Menurut aku tuh juga jadi momen yang akhirnya aku tahu batasan-batasan apa yang aku pengen punya. Terus itu kan akan nyambung ke keuangan menurut aku. Tapi percayalah ya, itu tidak berumur lama. Oh gitu? Ya karena gue pernah ngalamin. Lari juga? Iya, sempat lari. Iya, lari juga. Pernah. Begitu kita lari bareng ya tadi. Nah, sekarang udah lewat waktunya gitu loh. Lewat fasenya. Dia lebih ke ini, lari di tempat tidur.
di kerjaan. Iya, jadi kejar-kejaran sama deadline sekarang. Apa ya, hobi itu bukan, bagi gue lari itu bukan hobi sih. Ada kebutuhan sih, bukan cuma hobi. Itu karena kebutuhan mungkin. Karena orang yang udah biasa lari, kalau nggak lari seminggu 2 minggu, kerasa kan badan ya itu kayak panggilan ya. Nah, tapi pada saat lu berhenti, lu gampang menghilangkan kebiasaan itu. Ya, jangan berhenti lah ya. Iya, jadi kalau begitu berhenti, terus tuh kita melakukan hal lain, jadi oh ya nggak apa-apa. Gue dulu tuh tiap sore jam 4 gitu ya lari. Keluar, seenggak-enggaknya jalan ya. Di kantor ini daerah deket kantor. Tapi lama-lama sekarang nggak ngelakuin itu, ya nggak apa-apa. Kalau dulu tuh sampai harus gitu. Kenapa tante dulu rajin lari? Nah makanya tante bilang itu tuh nggak bertahan. Yakinlah bahwa itu akan nggak bertahan. Tapi ya itu biasanya kan tiap orang beda ya, komitmennya juga beda terhadap sesuatu yang dia lakukan. Mungkin cara orang mengekspresikan sih. Kan kalau cara aku mengekspresikan emosi aku lewat olahraga. Tapi nggak apa-apa, itu kan pada saat ini. Mungkin pada sama kan kayak tante pada saat waktu itu. Iya. Nah mungkin 5 tahun lagi mungkin beda caranya beda gitu. Ini 5 tahun lagi dia udah lari di maraton dunia gitu. Amin. Ada nggak cita-cita kayak gitu? Ada dong, ada kan ya? Pengennya kayak gitu. Event terakhir tahun lalu kemana? Borobudur Marathon. Kamu ikut juga? Ikut. Oh iya. Kemarin ikut juga. Aku juga. Beneran. 10 kilo. Beneran. Seru ya? Kamu ikut yang 10 atau yang half? Aku half. Males banget. 21 kilo dia. Selesai berapa kemarin? Berapa ya? Selesai nggak? Selesai. Tapi gue emang karena habis pelantar, jadi sebenarnya ikut cuman untuk ini aja, untuk apa ya, menjaga keseimbangan. Berarti di GBK sering tiap hari apa? Langsung janjian. Di GBK aku sering. Kamu ikut komunitasnya apa? Komunitas aku ikut dash sport ya. Karena yang banyak kan komunitas. Kalau gue sendiri banyak aja. Banget. Aku juga di mana-mana ganti-ganti. Gitu ya. Iya. Bisa ikut sini, bisa di sini gitu ya. Iya. Oh, pelari juga. Pelari. Mau world major marathon dong? Iya, aku tuh cita-cita ya. Nanti ada Berlin Marathon. Iya, aku pengen di. Aku lagi pengen Tante sih. mau lari juga nggak? Tentu tidak. Dia datang untuk cheers aja. Di finish line. Gitu-gitu. Tapi ya menyenangkan ya memang kalau. Ya. Jadi emang kayak ada ini sendiri lah ya di diri sendiri. Tapi gitu. apa yang Paren temuin dalam lari? Iya, ada hubungannya nggak sama kayak kamu ngatur uang atau cara kamu, nggak usah ngomongin cara ngatur uang nih, tapi kayak dalam produktivitas? Enggak, gue pengen kurus. Cuma itu doang. Iya, tiap orang emang beda-beda. Waktu itu soalnya gue tuh lari tuh gara-gara gue ngerasa udah nggak enak badannya gitu loh. Iya. Jadi emang kayak itu sih yang panggilan pertama untuk. Tapi begitu udah enak, oh ya udah. Jadi tapi kayak paham bahwa memang dengan lari itu ya apa ya, kayak ngelepasin emosi ya, juga bisa juga emosi yang kayak tertahan-tahan gitu ya. Iya. Keluarin di situ, karena kalau udah capek lo nggak bisa ngapa-ngapain kok. Iya. Nggak ada keinginan apa-apa, udah alhamdulillah udah lewat deh gitu, udah sampai ke titik ini. Bener. Ya, Itu healing, salah satu healingnya. Salah satu me time ya. Me time penting kan? sih emang. Berarti kalau dari sisi tadi ya, balik lagi kalau sebagai financial planner gitu ya, sekarang klien-kliennya kan beragam nih ya, mulai dari yang ya millennials ada, yang 50-60 ada. Valen sendiri melihat sampai ke depan apa akan tetap stay di sini, atau biasanya karena Gen Z nih ya, menurut gue ya, sekarang pengen apa, 5 tahun lagi pengen apa, 2 tahun lagi jadi apa, itu setidak bisa dipegang. Setidak komitmen itu. Sebenarnya komitmen mungkin ya, komitmennya lebih kepada kayak komitmen gue harus bahagia, itu sebuah komitmen. Cara bahagia beda-beda, kerja di sini, ngapain ini, itu kan beda-beda. Jadi kalau dibilang komitmen, mungkin dia komitmen terhadap diri sendiri ya, tapi tidak komitmen dengan sebuah agreement atau sebuah apa gitu. Ya itu kalau gimana gitu ya? Valen ngeliat itu gimana tuh? Ya, ditanya secara spontan ya. Aku gak dikasih waktu berpikir. Enggak. Tapi kalau misalnya aku sebenarnya kalau sekarang ya, karena aku mungkin lihat
problem yang banyak dari orang-orang terdekat, mungkin teman-teman gitu kan, kayak uang tuh jadi masalah utama gitu loh. Kayak menurutku money solve money problems kan. Jadi kayak aku pengen aku bisa menjadi apa ya, bisa lebih mengajak banyak orang untuk ngomongin keuangan lagi. Yang mungkin nantinya pada akhirnya aku pengen banget kayak punya sekolah, tapi sekolah itu ngomongin keuangan kali ya. Terus aku bisa ajak Tante Mira untuk sharing juga, karena menurut aku ngomongin uang tuh nggak harus dari si expert ya, dari si FP doang, dari orang finansial aja gitu ya. Iya, karena ngomongin uang kan tentang produktivitas, dan itu kita bisa belajar dari siapapun. Cuma itu nggak dikasih dan nggak terekspos waktu kita sekolah, sehingga pas kita sekolah kita jadi bingung kita mau ngapain ya, gitu sih. Jadi gitu itu sih. yang sekarang kebayang sama Valen untuk Valen lakukan nantinya gitu ya, setelah berprofesi ini punya sekolah yang tapi itu masih jauh banget ya, masih jauh banget. Tapi jauh banget pengen gitu. punya biro sendiri atau konsultan sendiri atas nama Valen juga akan dilakukan kan? Doakan saja. Gitu ya. Doakan Takutnya enggak, gue cuma pengen jadi tokoh aja dalam bidang finansial kan bisa juga kan. Gimana? Tapi ya kalau dengar omongan kamu ya, ibarat gini, semua itu diukur dengan uang. Emang bener ya? Ada nggak sih? Maksudnya bisa nggak sih sesuatu itu sebenarnya tuh ya uang tuh bukan segalanya? Itu kan kata-kata zaman dulu ya, bener nggak? Tapi itu kan segalanya butuh. Gua Gitu nggak ya? percaya. Gue realistis. tetep ya. Kayak apa? Money cannot buy happiness ya. Tapi Happiness. menurut gue menangis di dalam mobil Porsche itu jauh lebih baik dibanding nangis di angkot. Kebayang? Iya, Kasian banget ya. Jadi akhirnya finansial itu jadi matters karena sama-sama sedih nih, tapi beda vibe. Iya, beda vibe. Itu ngaruh ya. Ngaruh yang ini sedih banget gitu kayak ini udah. Ada AC sama nggak ada AC itu beda rasanya ya. Sehingga memang finansial finance atau keuangan yang sehat itu matter sih. Kalau gue nggak tahu, kalau ya pasti dia tahu. Ya penting juga sih. Nggak waktu nggak ada uang, bukan nggak ada uang kali ya, nggak pernah sih, maksudnya puji Tuhan aku juga hidup berkecukupan, nggak susah itu gitu kan. Cuma kebebasan dalam memilihnya itu kan jadi terbatas kalau nggak ada uang kalau uangnya terbatas. Iya, kalau uang terbatas pilihan jadi nggak banyak aja ya. Gitu. Itu tuh ya penting tuh. Iya nggak sih? Karena hidup adalah series dari pilihan-pilihan kan. Asik. Kata orang kan gitu kan, bahwa hidup tuh rangkaian pilihan. Nah, ketika kita ada uang, rangkaiannya akan jadi lebih banyak tuh Lebih pilihannya. banyak macam-macam. Yang tadinya cuma A atau B ini bisa sampai Z gitu ya. Which is nggak semua orang pengen banyak pilihan. Ada juga orang yang ya gue cukup hanya ini. Ada juga. Iya kan? Iya, dan mungkin itu sih yang tadi bahasan aku, mungkin dia emang kayak ngerasa cukup aja, antara dia memang udah tahu cukup nih, atau mungkin dia kurang referensi gitu kan. Bisa jadi kan gitu. Dua posibilitas ya. Ya karena ya nggak semua orang beruntung nih bisa misalnya keluar negeri melihat indahnya dunia gitu. Kayak kan. misalnya orang di desa mana gitu, ya kan, atau di pelosok mana gitu. Ya dia hidupnya merasa kaya, cukup gitu loh, karena dia memang nggak yang dia lihat ya hanya apa yang di depan mata dia. Betul. Gitu loh, iya kan. Betul. Orang yang makin banyak ngelihat kan memang makin banyak keinginan seperti itu. Iya. Terus juga soal finance tuh kayak gue ngelihat ada beberapa orang yang ketika dia berbagi itu berbagi uang ya, itu juga merupakan kebahagiaan buat dia. Iya. Jadi kenapa dia harus punya uang? Karena dia ingin membagi itu, dan itu salah satu. Jadi dia nggak dapat barangnya, tapi dia dapat feel kayak dia sudah memberikan ini bantuan tuh buat dia tuh. Again emotion lagi Iya, kan. kayak happy-nya tuh nggak ternilai harganya. Mungkin dia cuma ngasih sedikit, tapi yang dia rasakan mungkin lebih dari apa yang dia kasih. Iya. Ya kayak Ada Pak juga Ren kan kasih kayak ke anak gitu kan. Iya, itu bisa jadi ya kayak. Ya rasanya puas sih. Bener juga ya. Jadi anaknya Pak Ren. Tapi bukan cuma anak doang, kadang ada beberapa orang yang ngasihnya tuh sampai hampir mungkin kayak kalau dia tokoh masyarakat dia akan bagi satu komplek itu misalnya. Atau kalau dia jadi tokoh utama di Kita dalam konteks yang positif soalnya ya bicaranya ya. Jadi kayak memberi itu sesuatu yang membahagiakan buat dia. Jadi feel back, dapat
yang berbeda gitu loh. Didapatnya nggak barang kok, tapi emotion tadi. Iya. Gitu ya. Ada juga beberapa yang sehingga memang dalam pengaturan keuangan ada tuh bagian yang memang ini harus dibagi-bagiin kemana lah gitu ya. Untuk di beberapa orang yang emang udah kesehatan finansialnya udah gede banget, udah bagus banget, sehingga ini ada alokasi dana emang untuk kebahagiaan itu. Iya kan? Jadi mau kayak ada charity atau apa gitu, filantropi dan lain-lain. Iya, makanya kan kayak manusia kan lekat dengan ego kan. Kadang ego kita udah terpenuhi, kita jadi puas rasanya gitu kan. Makanya hati-hati dengan emosi sebenarnya kan. emotion. Ya. Seru banget ya ngobrolin itu kayak kemana-mana, tapi akhirnya relate sebenarnya apa yang Valen jalanin gitu ya. Kita sebagai juga mau nggak mau uang semua relate ke semua orang lah, ke semua pendengar kita juga gitu. Cuman bagaimana mengeluarkannya, bagaimana mendapatkannya, mengelolanya itu butuh skill ya. Skill itu bukan cuma untuk cari duit doang, tapi mengelola duit itu butuh skill. Iya. Kadang-kadang kan nyari duit ya bukan ngomong gampang ya, maksudnya bisa dicari gitu kan, tapi ada orang yang ya segitu-gitu aja terus gitu loh, karena dia nggak bisa ngelola duitnya. Ini mungkin pertanyaan nggak terakhir ya, tapi kalau menurut Valen sendiri ya, kan ada tuh uang yang dibilang istilah uang panas gitu, atau ya ada uang panas, uang dingin ya. Biasanya kan dalam menginvestasi juga kayak gitu ya. Ini uang panas nih, ini itu kalau dari sisi Valen gitu ya terhadap penilaian orang kayak ini uang yang cepat dicari, cepat juga akan hilang gitu. Itu benar nggak sih? Atau enggak? Atau kayak misalnya ada uang yang memang dia cari bertahun-tahun kan pelan-pelan nyarinya, atau dia bilang tuh apa uang dingin lah ya gitu ya, sehingga dia menabung menginvestasi. Tapi kalau uang yang kayak cuman sekedar ya nyari ya, mungkin gue nggak tahu ya apa berkah atau enggak ya, tapi paling nggak uang cepet yang datang tuh akan cepet juga hilang. Ini istilah aja ya. Kira-kira kayak gitu nggak dalam pengalaman Valen melihat klien-klien gitu? Definisi uang panas uang dingin kan sebenarnya uang panas ini emang dipakai gitu buat berkelangsungan hidup kita. Uang dingin kan memang apa ya, bukan disimpan. Iya, maksudnya kayak kasarnya ada uang ini atau nggak ada ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan ibaratnya uang itu kan energi yang mau kita pakai buat nanti gitu kan. Ya gitu sih. Jadi kalau misalnya apa yang cepet itu juga akan hilang cepet, iya sebenarnya tergantung konteksnya juga sih Pak. Tergantung masing-masing juga ya. Tergantung konteks ya. Gue keras kalau balas tuh bang cepet hilang gitu. Artinya kayak apa ya, kalau gue bilang mungkin konteksnya nggak di pekerjaan kita, karena ada beberapa yang memang kayak uang tuh tiba-tiba ada gitu ya. Tahu nggak maksudnya? Jadi uang titipan lah, uang yang dikasih orang secara nggak bener misalnya gitu, itu hilangnya juga cepet gitu. Beberapa kasus kayak gitu. Ya nggak sih? Nggak juga. Ngomongnya ya udah skip. Simpel itu ya. Ya intinya kan kalau gue ngomong uang dingin itu adalah uang yang tersimpan ya. Maksudnya ya benar kata Valen, sebenarnya yang bisa dimainin itu adalah diinvestasiin ya, macam-macam itu adalah sebaiknya uang dingin. Iya, dan itu jangan. Dan itu bukan uang kebutuhan kita sehari-hari, iya kan? Iya. Tapi aku jadi penasaran gini sih, Tante kan ada banyak nih teman-teman yang sudah menikah dan punya keluarga gitu. Apa sih tantangan paling besar dalam hal finansial ketika dalam rumah tangga gitu? Supaya ini jadi pelajaran aku juga nanti. Kok gue nggak merasa, kenapa ya? Ada problem? Nggak ngerasa bakal ada problem gitu ya? Kenapa ya? Di teman-teman lo misalnya kayak rata-rata tuh orang masalahnya itu dari mana sih? Dan apakah kekurangan duit? Atau nggak ada masalah sebenarnya, kalian aja generasi kalian aja merasa semuanya ada masalah. Enggak juga sih, mungkin bisa jadi karena kalau di kita kan ada beberapa yang nggak pakai planning kan. Atau mungkin situasi seperti apa sih yang biasa dihadapin? Jadi gini, kayaknya ya kalau menurut gue tuh rata-rata orang di generasi kita itu tidak menyimpan uang dalam bentuk cash atau liquid. Jadi bisa jadi kayak generasi ini kayak beli tanah, masuknya ke aset-aset yang tidak bergerak misalnya, sehingga ketika ada kebutuhan yang secara mendadak tiba-tiba jual rumah. Nah
kan jual rumah nggak mudah ya. Iya. Jadi kayak nggak cepet juga gitu loh. Jadi itu. Nah mungkin kalau di financial planner kan ada yang misalnya masuk ke reksadana, ada yang saham yang sehingga bisa dicairkan dalam waktu yang mungkin nggak terlalu jauh waktunya. Nah pengetahuan atau literasi terhadap itu tuh nggak semua orang punya. Pertanyaan dia itu tantangan pada saat berumah tangga itu apa sih? Dalam hal keuangan. Iya, karena akhirnya mereka yang tantangannya itu karena pengelolaan keuangan yang menurut gue tuh tidak terliterasi dengan baik gitu. Bayang nggak? Jadi ya udah ibaratnya gini, ada juga tipikal yang nggak beli aset, semuanya ditaruh di tabungan misalnya, atau dimasukin di dolar dan lain-lain. Yang sementara kan kalau harusnya dalam ilmu keuangan tuh kurangnya pengetahuan jadi maksudnya. Exactly. Jadi kayak ya mereka nggak ada masalah dengan uang, ada uangnya, tapi ya itu tadi tiba-tiba jadi rumah, jadi nanti kalau anaknya kuliah ntar rumahnya tinggal dijual. Ya mungkin beberapa orang ngelihat itu nggak masalah. Kalau menurut gue masalah karena jual rumah nggak. Ya kalau rumahnya laku, kalau rumahnya nggak laku begitu. Dan kalau pengeluaran sih emang nggak ada langsung gitu ya, biasa aja gitu. Kalau ya beli apa yang di circle kita ya bilang. Jangan bawa nama gue ya. Jangan bawa nama gue. Tapi itu sih kalau aku lihat ya di beberapa kita memang nggak pernah memikirkan sampai masalah ini berat atau enggak, bener nggak? Kita jalanin aja. Sebenarnya kalau konteks pertanyaannya itu pada saat berumah tangga, kita anak muda mau berumah tangga itu tantangan terberatnya apa gitu ya? Ya itu sih sebenarnya tantangannya itu adalah kadang-kadang nggak ada komunikasi yang clear antara laki-laki dan perempuan itu. Iya kan? Yeah. Misalnya perempuan Sumbernya itu jadi perempuan itu berpikir gitu kan bahwa misalnya laki-lakinya akan memberi dia bulanan misalnya gitu. Tapi ternyata semua misalnya gitu, ya kan? Ternyata nggak semua. Jadi kok gue cuma dikasih segini sih. Nah, itu tantangan. Jadi memang atau misalnya kan lu udah kerja, gue kerja, kita split bill ya misalnya gitu masing-masing. Sebenarnya apapun bisa dilakuin, ya kan, asal dua-duanya itu sepakat. Nah tantangannya itu gimana? Komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi. Kalau komunikasinya udah ada lancar. Tuh ya lancar aja sebenarnya. Tapi nggak semua orang yang mau menikah itu punya komunikasi yang lancar karena bisa jadi ego juga gitu. Tabu lah nggak. Masa dia harus tahu semua kekayaan gue, misalnya gitu dari si suami ya. Kayak lo nggak perlu tahu deh. Lo taunya pokoknya lo akan sejahtera sama gue. Dan bisa kayak gitu. Tapi kalau sampai lo mau tahu aset-aset yang gue punya apa segala macam, kayak ya nggak usah juga. Perempuan juga nggak perlu tahu juga kali. Iya. Belum tentu. Ada yang pengen tahu ya. Apa jangan-jangan di bawah gue lagi. Karena tapi itu benar banget karena aku pernah juga ketemu orang yang mungkin datang ke aku, terus dia suami istri yang ceweknya juga nggak tahu cowoknya punya berapa banyak uang, terus mereka jadi berantem kayak ayo kasih tahu nggak loh, kita perhitungin gitu. tapi itu real. Iya. Kadang orang butuh orang ketiga kan untuk kayak bantuin aja doang gitu loh Tan. Ya itu berarti memang. Jadi aku setuju tadi, maksudnya emang komunikasi memang betul sumbernya ya. Jadi nggak semua. Ini kan akhirnya kalau kita tarik ke masalah relationship ya, sebelum nikah lah, nggak usah ngomongin nikah deh. Ketika lo pacaran pun artinya tadi kayak dia beli mobil demi kenyamanan tuh kan karena nggak komunikasi menurut gue. Bisa jadi yang perempuannya sebenarnya gue nggak butuh loh mobil yang saya gini gitu. Nah menarik. Iya kan? Karena gue nggak butuh kok. Lo nggak usah beli mobil ini, yang penting supirnya adalah lu. Kan ada gitu. Kayak mobilnya nggak penting, yang penting tuh elunya gitu. Yang penting lu ada selalu di damping gue gitu. Tapi si cowok sekali lagi dia punya ego yang tinggi, dia ngerasa bukan di gue tapi effort gue yang harus lo nilai. Itu bener banget. Iya kan, akhirnya biasa jadi cowok tuh kan pemikirannya beda sama cewek lah ya. Kalau di sisi kita tuh kayak gue tuh harus terlihat usaha yang terlalu yang keras untuk membuat lo nyaman tuh menjadi satu poin dibanding orang lain. Cewek padahal belum tentu dibutuhkan. Gak usah kali, mending duitnya lo kasih gue, selesai. Bisa jadi gitu kan. Nah hal-hal kayak gini kan komunikasi harus dididik dari awal. Nggak usah nikah, di saat relationship tuh komunikasi udah harus
kayak clear aja gitu. Iya, komunikasi itu kan bukan berarti tahu salary-nya, simpanannya si cewek atau simpanannya si cowok, kan bukan itu. Bukan, enggak. Tapi bagaimana nanti cara pengelolaannya pada saat bersama. Ya. Gitu. Kadang kan banyak tuh yang slogan kayak cowok-cowok itu seneng ditemenin sama ceweknya dari nol gitu kan. Itu ya kayak giliran udah nggak nol lagi, ntar ini lagi. Ya itu kan banyak yang ada juga yang kayak seorang istri itu merasa punya andil ketika karena kita tuh udah mendampingi dia dari nol gitu. Tiba-tiba ntar kayak ya dia tahu lah bahwa lo tuh karena gue juga, ya itu kan itu gue rasa juga masalah persepsi dan komunikasi juga sih. Bisa jadi suami bilang enggak dulu. Ya dan juga titik nol orang beda-beda definisinya dia sama definisi kita kan beda juga ya. Ada yang kayak tiba-tiba kayak definisi nol tuh ketika di awal karir. Ada yang definisi nol tuh dari nol tabungan. Benar itu benar. Awal karir bisa jadi dia udah punya uang miliaran. Iya. Benar. Ya itu balik lagi ke persepsi sih. Menarik. Seru banget ya. Menarik, tapi itu menarik sih. Iya ya karena memang kalau balik lagi ke soal relationship dan finance tuh sesuatu yang menurut gue akan jauh lebih bisa memperkuat ketika lo punya sesuatu yang sangat clear antara lo dengan pasangan lo soal di finansial, itu akan memperlanggeng lo kemudian hari sebelum menikah pun gitu. Ya. Kadang ada yang dia baru nikah itu baru dibuka gitu, buka-buka ada tuh setelah nikahnya terus kayak kecelek gitu kayak gitu misalnya, terus ya oh gini doang misalnya, kan kita nggak pernah tahu kan. Kadang karena hubungan tuh ada yang baru 3 bulan ngerasa cocok, ngerasa klik lah apalah, tapi belum ngomong sampai ke dalam-dalam gitu loh, terus tiba-tiba udah nikah aja gitu kan. Life is blind. Iya kadang no, kok love is blind. Jadi memang balik lagi kalau soal finansial itu is another thing, relationship is another. Jadi kayak saling memperkuat akan jauh lebih bagus sih. Tapi kapan orang menurut Tante Mira dan Pak Ren orang itu perlu mulai untuk belajar keuangan? Oh dari kecil dong. Itu soalnya habit. Dari kebiasaan. Dia tahu uang. Dari dia tahu nilai uang. Oke, terus habit yang seperti apa yang bisa kita timbulin ke anak supaya dia itu sadar akan uang itu apa? Harus dilatih mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Dengan cara? Kalau pertama kali itu harusnya ya dikasih tahu ya. Gue tuh kayak ngasih tahu gini, dulu tuh kan ada pelajarannya SD atau SMP gitu, yang soal mata uang luar negeri lah ibaratnya gitu. Nah gue tuh ngajarin sampai bawa uangnya. Jadi $1 Singapura, $5 Singapura, $10. Karena nanti itu akar ini adalah 5 dari ini. Nah, aku kasih tahu kalau ini lo dapatnya itu es krim. Oke. Ini dapatnya apa? Kalau ini lo dapat 10. Gitu ya? Jadi dia melihat tuh dari value yang paling relate dari dia, which is permen kah, susu kah, yang dia nggak jauh-jauh sih. Terus nanti kalau dia tanya, Pak kalau misalnya ini tuh mahal nggak? Gitu, kayak dia nanya game gitu. Kan sekarang anak tuh bingung karena ini gamenya harganya 300.000 gitu. 300.000 tuh mahal nggak? Oh, dia suka nanya gue mahal nggak? Gini, kalau kamu 10.000 itu kamu bisa dapat ini. 300 tuh segini. Jadi yang direlatekan dengan apa yang dia butuhkan sehari-hari gitu. Setuju. Jadi dia akan ini mahal nih, gue bisa dapat permen segini apa yang dia ini. Jadi game ini terlalu mahal buat dia misalnya. Kalau ini mahal nggak? Dia suka nanya gitu karena kadang ini 1 juta tuh mahal nggak ya gitu. Karena kan kadang uangnya nggak dipegang kan, cuma nilainya doang. Kalau dulu kita dari kecil kita pegang cash, uangnya. Ya itu juga tuh ya. Iya kan? Iya. Ketika anak-anak sekarang nih nggak pegang cash tuh nggak berasa uang itu hilang berkurang ini atau dapat. Dan gue tuh ya kadang-kadang kita orang tua kan nggak terlalu mikirin ya, pokoknya ngasih jatah anak sekian gitu kan. Gue lumayan terkesima waktu jadi gini, anak gue tuh cerita dia bilang gini, gue tuh pengen tahu, kan temennya suka ngomong gue lagi bokek nih gitu ya kan. Nah dia tuh penasaran bokek tuh di angka berapa sih gitu loh.
Dia pengen tahu orang sehingga ngomong bokek tuh emang rasanya apa? Bukan dinilai berapa sih? Okay. Di titik berapa orang udah bisa bilang bokek gitu, iya kan? Nah, lu jelasin gimana? Terus dia temennya ngambil duit ke ATM, dia lihat dong saldo temennya gitu kan? Ternyata banyak. Terus 30.000. Oh, 30.000 itu bokek. Gitu loh. Tapi ada juga dia jalan sama temennya yang lain, pas dilihat 500.000. Oh, 500.000 sisa nominal saldonya itu bagi temennya yang itu bokek. Jadi dia jadi belajar bahwa bokeknya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang 30.000 udah bilang bokek. Ada yang 500.000 udah bilang bokek. Coba dia tahu nyokapnya bokek itu sebenarnya dia akan kaget kayak, hah mama gitu bokek padahal itu sih banyak. Nah itu yang harus maksudnya tiap orang beda-beda. Tapi paling kayak itu direlatekan dengan dirinya kayak menurut gue tuh jadi dia kadang antara kakaknya dan adiknya pun beda loh, nilai uang banget. Jadi kayak si adiknya ini yang kadang nggak terlalu peduli gitu ya. Jadi kayak ya dia cuma peduli, Pak ini harganya segini dia. Kalau abangnya itu udah kayak, dia sih hemat banget ya sampai gue gemes kayak, Bang, udah saatnya kamu ganti sepatu, nggak usah masih bisa dipakai. Bang, kamu udah ganti harus pakai sendal yang baru. Jadi gak dia usah. Selama belum rusak, dia nggak akan pernah mau beli sesuatu yang mengeluarkan uang. Sampai gue pikir gini, ini anak nggak apa-apa gitu kan, gue khawatir. Tapi kalau adanya tuh, ya itu kayak dia lebih kayak ya main chill aja, nyantai aja gitu. Kalau memang ini ya beli, ini enggak gitu. Bokeknya kamu? Bokeknya kamu berapa? Bokeknya aku. Gini, jangan bokeknya kamu. Di financial advice kamu ke klien-klien kamu, kamu bilang bokek ke klien kamu tuh kalau gimana sih? Definisi orang beda-beda gini ya. Mungkin kalau aku akan melihat dari rasio tabungan. Iya. Jadi tadi sih yang sebenarnya menurut aku ngatur uang itu kan ada siklus apa ya? Kita kan punya siklus manusia, siklus hidup manusia. Abis ini tuh apa besok yang akan terjadi dan posibilitas apa yang mungkin bisa terjadi gitu. Bokeh itu definisi aku ketika ya dia nggak ada persiapan duit buat besok tuh kayak gimana gitu loh. Iya, menurut aku tuh definisi. Besok nggak tahu ada duit atau enggak gitu. Iya, kayak maksudnya sesimpel kayak orang tua gitu yang punya anak terus besok nggak tahu mau makan apa dan uang sekolah gimana. Itu udah bokeh menurut aku gitu kan. Bokeh banget gitu kan. Standar jadi kayak standar yang gitu. kita obrol, yang gue pernah ngobrol sama dia. Gue tuh kalau di awal tahun gue tuh udah bisa memprediksikan pengeluaran gue selama setahun. Berapa? Jadi dan itu duitnya harus sudah ada. Artinya dengan duit sudah ada di setahun, gue merasa aman. Once kalau nanti ada pemasukan atau yang lain atau apapun itu berarti ya sesuatu kebahagiaan yang akan muncul di beberapa bulan. Tapi paling tidak preparing for 1 year, the whole year itu kita dengan punya uang tertentu itu gue merasa safe. Tapi aku jadi penasaran, menurut Pak Ren berapa banyak nominal yang kamu butuhin ketika kamu bilang oke, aku kaya nih gitu? Kalau kaya itu kayak aku kaya kalau punya nominal berapa? Aku tuh nggak pernah ya menganggap diri gue kaya, asik. Nggak, serius. Jadi mungkin gue tuh menghindari kata kaya sebenarnya, karena menurut gue itu preferensi orang beda-beda. Relatif banget. Relatif, tapi gue akan merasa happy itu ketika gue mau apa, gue ada duitnya, itu merasa cukup. Jadi tapi kan memang gue udah bisa menakar. Sebenarnya gue nggak perlu kayak kan harus ganti mobil yang bagaimana. Gue berasa itu nggak, selama dia berfungsi dan gue bisa pakai, gue tuh sangat bahagia dan sangat cukup gitu loh. Nggak peduli orang lain bilang apa. Misalnya kayak gitu, kayak gue tinggal di mana orang kayak gue punya ini, gue tuh merasa ya itu lu gitu. Iya, kayak menurut dia, ya, kayak menurut kita beda gue gitu tuh, ya. Dengan kayak begini tuh gue udah sangat kaya gitu ya, udah banget cukup gitu loh. Ya. Jadi nggak pernah mau mencoba untuk mengambil standar orang di
taruh di standar gue enggak gitu. Tapi selama itu tadi, gue akan merasa kaya mungkin bisa dibilang ketika dalam 1 tahun aja gitu, bahwa gue tuh merasa bisa liburan, bisa ini, bisa ini, gitu terukur. Gue tuh ketakar kok gitu, setahun tuh ketakar. Selama dari Januari gue udah bisa sampai lihat Desember, berarti gue aman. Dan itu menurut gue kayak versimu, kayak versi gue gitu. Karena gue tidak akan merasa miskin di tengah-tengah, karena duitnya ada. Iya, udah siap gitu ya. Udah siap gitu. Itu versi kaya gue mungkin kayak itu sih. Kalau tante gimana? Oh, dia harus lebih dari dia harus lebih dari kita. Ya, silakan dijawab. Ya. Iya benar sebenarnya. Iya kan. Kita pada saat kita ingin sesuatu itu ada atau bisa dijalanin gitu loh. Maksudnya. Tapi kan tiap orang beda-beda ya. Kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi ya ada juga tuh dari penilaian, kan sekali lagi ada suka orang yang menilai kayaknya lo kaya deh lo ya. Nah menurut gue itu personal branding, sampai orang merasa kita punya duit padahal kita nggak punya duit, itu berarti personal branding itu tuh bagus banget kata orang. Karena orang nggak akan ngeliat nggak mungkin lah kalau lo nggak punya duit, misalnya kayak gitu. Kebayang nggak? Berarti kan artinya bisa jadi mereka dia tidak pernah mengeluh, bisa jadi dia juga merasa tidak pernah berkekurangan, artinya pas aja gitu, sehingga orang melihat dia kayaknya lo nggak mungkin deh kalau sampai nggak punya uang. Kebayang nggak? Berarti pembawaan dari luar itu kita tuh berduit gitu. Jadi nggak berduit gitu. Ada memang dia bisa mengontrol diri kali berarti ya. bisa mengontrol diri kan. Iya. Jadi kayak memang kok gue ngelihatnya lo sangat-sangat berkecukupan. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Ya kan? Sebenarnya tuh kan di dalam keuangan itu kan masalah itu kalau kita itu jadi lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Sehingga misalnya sampai harus berhutang. Iya. Berhutang untuk urusan yang tersier. Iya. Iya kan? Iya. Jadi bukan tersier, justru ya kebutuhan pokok ya. Kadang ya ada juga yang cuma untuk lifestyle. Untuk lifestyle gitu. Nah itu kan yang bisa kan? Iya, jadi sebenarnya ya itu sih kenapa orang misalnya punya pikiran, oh nih bayangin kalau misalnya kamu suka minjem uang kemana-mana ya kan? Iya. Kan ya orang nggak akan berpikir kamu punya uang dong. Iya. Iya kan? Iya. Kecuali berhutang untuk sesuatu ya, maksudnya gini ya, orang kan ada aja gitu kan, nyicil segala macam, itu beda konteks ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Kan gampang banget sekarang, pinjol tinggal klik masukin. Wah gila sih identitas. itu parah banget sih, makanya kebanyak orang yang literasinya minim terhadap keuangan, begitu masuk ke situ hidupnya ini banget chaos banget gitu, karena menurut gue literasi keuangannya nggak bagus. Nggak dibekali literasi yang kayak gitu, sehingga dia pikir oh ini ada, kenapa nggak pakai gitu, nggak tahu ntar bayar ya walau pinjem lagi kadang-kadang mereka pinjem lagi. Dan jangan salah ya, itu tuh bukan terjadi dan bukan terjadi sama orang-orang yang kayak kita, misalnya orang yang kerjanya biasa. Iya kan? Iya. Kadang-kadang tuh dulu nggak itu kenal kelas ya. Yang kayak kalian aja gitu ya, yang kelihatannya nggak ada susahnya gitu, ya itu sampai mau berhutang untuk gaya hidup kalian gitu loh. Tapi ngelihat Gen Z zaman sekarang memang iya sih, mungkin karena exposure social media itu mempermudah kita buat ngeakses pinjol. Bahkan sekarang lagi rame kan judol. Karena apalagi tadi kan umur 20 tuh kan mungkin rebel, lagi ruang eksplorasi dirinya kan lagi luas dan tinggi banget gitu. Kadang rasa penasaran itu yang ngebuat orang tuh juga jadi kecemplung sebenarnya. Mungkin dia tahu kali ya, sadar kalau misalnya oke, kebutuhan, keinginan, rasio keuangan, tapi dia penasaran, pengen coba dulu gitu. Makanya dia bilang kan kayaknya orang zaman sekarang tuh harus jatuh dulu baru sadar gitu kan, kayak ada yang pernah bilang kayak gitu kan. Tapi kalau jatuhnya terlalu dalam susah bangkitnya ntar. Tapi kadang ya kan? Memang akhirnya itu jadi cobaan masing-masing aja. Cobaan orang tuh beda-beda gitu. Kadang ada yang coba di apa, nah yang jatuhnya terlalu dalam tuh cobaan di finansial menurut gue. Kadang kan orang kan
ada yang cobaannya di bidang yang lain gitu ya. Ada yang di finansial nggak dicoba. Nggak dicoba. Ada aja gitu. Tapi ternyata di relationship yang dia dicoba, ya kan gitu. Tapi menarik adalah memang di generasi ini ya. Karena kadang di generasi ini tuh karena mereka tuh nggak pegang uang cash. Iya. Kebayang nggak sih? Iya, nggak pegang uang. Mereka jadi ngerasa selalu ada ya jadinya ya. Iya, tapi itu real loh. Uang tuh nggak. Kalau kita kan pernah megang uang, ya maksudnya sering dari kecil ya. Lu bisa lihat saldo ya. Gini, begitu mereka lahir udah lihat saldo, itu akan berbeda ketika mereka lahir masih uang tuh masih kita gunain, kita pegang-pegang gitu loh. Itu sebenarnya ada sense of psychology-nya sih. Aku pernah baca buku ketika cara kita biar lebih mindful lagi ngatur uang dengan cara uangnya ada uang ya gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya baca beberapa buku tentang keuangan, mereka tuh nganjurin kita untuk coba ambil uang lo di dalam ATM, pegang, sejuta ini sejuta ini cuma buat seminggu doang ya. Lo harus mikir gimana caranya sejuta ini tuh nggak boleh habis. Makanya biar kayak mindful kali ya, ini uangnya berkurang gitu loh nominalnya. Karena ada orang yang dikasih di transfer 1 juta dengan dikasih cash 1 juta, itu feelnya beda. Feelnya beda, ya. Kayak merasa, wah duitnya banyak banget, padahal sama dengan di transfer. Iya. Ya kan? Bener. Ya itu akhirnya pengelolaan. Ya kalau gue lihat, sebenarnya. kalau gue lihat di generasi yang sangat muda, yang muda-muda ini mereka tidak pernah megang uangnya, tapi mereka tahu value-nya uangnya itu gitu loh. Kalau di kita mungkin pernah ngerasain bahwa duit itu pernah yang ditabung masuk kenceleng itu bunyi, di mereka nggak pernah. Oh iya. Di mereka nggak pernah bunyi karena uangnya udah kertas semua. Dan kita masih. Tapi aku jadi penasaran deh, kayak mungkin zaman dulu gitu ya, waktu umur 20-an apa sih harga yang paling berasa gitu, inflasinya tuh naik tinggi banget gitu. Di kita. Sama zaman sekarang ya kalau dibandingin. Gue tuh ngerasa dolar aja ya pada saat kita itu ya Mir. Waktu pernah kan dolar kan cuma 2.500. Gue pernah ya, akhirnya gue tahu uang dan nilai itu. Pengalaman pertama gue itu adalah karena lu kuliah di luar negeri. Iya itu. Iya, jadi lu udah megang mata uang asing di umur Jadi gue muda. pernah megang. Jadi gini, gue jual mobil, gue beli Deutsche Mark, terus gue masukin tabungan, gitu kan. Iya. Dan tiba-tiba uang dolar naik, semua naik, terus gue tuh kayak ngerasa duit gue jadi banyak banget di situ karena gue udah beda nilainya naik ya. Jadi kayak kan tiba-tiba dari yang 2.800 16.000 loh, gitu bayangin. Gila sih. Tapi ya waktu itu cuman kan karena gue mikirnya kayak ya untuk kehidupan di Jerman ya udah. Nggak ada, maksudnya nggak ada kayak wah ini untung gue ngapain, enggak. Tapi kayak aduh alhamdulillah udah beli, udah gue tuker waktu itu. Iya. Itu sih yang pengalaman tapi memang, tentang uang. Kerasa banget nilai mata uang kita tuh rendah banget. Iya. Kalau pergi ke negara lain. Iya. Dulu sih enggak ya, di 2000 yang pas 2.800, 2.500 bahkan 2.500 iya. Gue nukernya 2.500 tuh kayak wow. Tapi begitu pasti cuman segini. Dan kayaknya kalau dipikir-pikir juga kayaknya setiap generasi tuh punya tantangan yang beda-beda juga ya. Soalnya kayak kadang orang suka bilang generasi muda sekarang tantangannya kayak gini gitu. Tapi menurut aku generasi mau zaman dulu atau masa depan tantangannya juga akan ada, cuma beda aja gitu loh. Betul. Benar. Betul banget. Itu yang kita selalu lihat dari podcast kan kita ini gitu ya, kayak kadang kita tuh tidak underestimate kok kalau misalnya yang Gen Z tuh tipikal, karena kita bukan tipikal yang judging gitu ya, tapi artinya kayak gue yakin masalah lo ini beda dengan masalah gue yang dulu kemarin, gitu karena aksesnya yang sekarang jauh lebih mudah, zamannya berubah, teknologinya berubah, jadi kayaknya akan sama aja ruwet-ruwetnya. Itu pun sama dengan yang gue pikirkan ketika kita punya uang misalnya cuman mikirin duit yang 100 juta yang kita kelola misalnya, atau 10 juta yang kita kelola, dengan orang yang punya uang 10 miliar misalnya, 100 miliar. Gue yakin, mentalnya beda juga. Mentalnya beda, tapi nilainya tuh akan sama. Kebayang nggak lo? Kayak kita biasa ngeluarkan untuk yang kecil-kecil ya, listrik kita misalnya. Mereka mikirin listrik gedungnya, volumenya akan berbeda. Tapi gue yakin pengeluarannya akan sama aja gitu. Ada pengeluaran yang harian, ada yang investasi, ya kan, ada tabungan. Tanggung jawabnya lebih besar juga gitu. Betul. Tapi artinya nggak ada tuh tiba-tiba kalau yang kayak
tetap kebutuhannya adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder dan tersier. Di setiap orang beda-beda. Tersiernya kita bisa jadi beda dengan tersiernya mereka gitu. Tapi pasti penggolongannya tuh kan kayak gitu. Kalau kita cuman kayak aduh kita mau beli rumah, mereka aduh gedung mana yang kita mau beli ya? Di orang itu duitnya gitu. Mana yang mau kita beli ya? Kayak kita mau beli mungkin yang ini beli motor, kita beli mobil, mereka beli pesawat. Iya. Kayak klien kita itu. Beli pesawat ya. Kayaknya luar biasa. Saya akan nambah pesawat jet baru deh. Wow. Mungkin feelingnya sama kayak kita. Saya mau nambah mobil baru. Iya. Sama. Cuman beda nilainya aja. Nilai ya. Ini ngomongnya kemana-mana. Tapi bener maksudnya definisi kebutuhan orang dan keinginan orang tuh beda gitu kan. Takarannya beda, standarnya beda. Itu yang menarik sebenarnya dalam keuangan. Jadi kayak ya emang gak ada satu cara yang pasti untuk ngatur uang kan sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi persentase itu benar gitu loh. Misalnya yaitu tadi pinjaman atau apa tadi 30%. 30%. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Ya, nah, berkurang akan jauh lebih baik gitu. Iya dong. Karena kan maksudnya berarti porsi ke tabungannya bisa lebih besar. Iya. Selain 30%, sisanya apa ya kalau dalam finansial? Tabungan minimal tuh 20%. Jadi udah 50 itu ada tabungan dan bayar utang. 50% harian. Sisanya tuh bisa ke biaya hidup atau tergantung lagi nih kondisinya bisa gimana. Bisa dibagi-bagi lagi. Ya, tapi kayak misalnya uang sekolah gitu, misalnya kalau bisa jangan lebih dari 20 atau ada rumus-rumus lagi yang dibawahnya ya, gitu ya. Karena kan kebutuhan orang kan punya yang lain nih selain bayar uang sekolah gitu kan. Iya. Misalnya dia harus nyiapin buat nanti besok mau pensiun, itu dia besok harus gitu ya. Iya, besok orang mau umroh juga gitu kan. Jadi dibagi-bagi lah. Yang benar-benar kerasa berubah nilainya itu asuransi ya. Waktu kita mulai ikut asuransi biasanya kan setelah merit ya. Begitu merit langsung biasanya dulu tuh kan gitu. Nilainya dulu sama nilainya sekarang kan jauh banget ya kan? Ya. Kerasanya tuh, ya kan? Karena kan 3 inflasi paling besar sekarang itu kan kesehatan, teknologi sama ibadah. Ya. Ibadah itu yang kayak ke umroh, haji dan lain-lain. Ya. Itu 3 hal itu sendiri itu. Iya benar. Ya, nggak usah jauh-jauh lah Tan. Kita makan di restoran dulu kayaknya 30.000 udah nasi sama minuman. Sekarang ke mall nggak bisa bawa 30.000. Iya benar. Minimal ya 100.000 di tangan tuh udah makan kan. Gitu. Buat makan sendiri ya. Baru sendiri. Gimana kalau yang bawa pacarnya? Iya, lo bawa yang keluarga. Nah lo. Iya, harus dialokasikan kalau. Ini lucu nih, desainer gue makan sama gue di depan kita itu ada ibu-ibu sama 3 anak gitu kan. Terus mereka makan kan, ibunya tuh kan nyiapin yang satu. Gue heran deh kenapa ngeliatin tuh meja mulu. Terus dia bilang gini, itu kan berarti ya 3 porsi anak tambah 1 porsi mamanya ya. Kalau 1 anak kan cuma 1 porsi ya. Jadi dia sampai mikirin gitu, itu belum merit gitu loh. Kita dulu mana mikirin ya, iya kan? Iya. Itu betul sih. Belum kepikiran. Tapi juga mungkin itu karena efek pandemi. Aku nyadar banget ya. Orang kan dulu kerja mulai dari umur 22 atau 23 pas orang udah lulus 25 zaman dulu. Sekarang, kayak orang SMA karena kan dia udah paparan banyak ya. Mereka udah mulai kerja gitu. Bahkan kayak adik aku sendiri tuh dari SMA ya, dia udah terekspos dengan dunia cryptocurrency, teknologi yang aku kayak kok udah tahu duluan gitu. Padahal aku baru dapetin itu pas kuliah atau pas sudah kerja lebih gitu. Cepet ya. Dan mereka lebih berani berarti. Ya kan? Ya itu juga pengaruh sih keberanian. Sama itu tadi kalau gue lihat tuh ya karena mereka nggak pegang uangnya, itu pengaruh sih. Iya ya. Kan itu cuman just lewat angka doang gitu. Kalau kita tuh kan kayak pegang duit sama nggak ada itu kan kerasa tuh. Pegang tebel sama tipis tuh kerasa. Iya, beda. Kita kalau di angka tuh cuman ya udah ini dari nolnya 5 jadi nolnya 4 misalnya. Kalau di kita itu nggak ada nolnya 5 sama nolnya 4 tuh meters di tebelnya yang kita pegang. Nggak berasa gitu. Ya feel terhadap duitnya. Kalau di generasi kita mungkin lebih kayak berasa
hati-hatinya. Ya hati-hatinya. Karena uangnya nanti bisa hilang, nggak ada yang kita pegang. Kalau di generasi kalian tuh nggak pernah pegang, ada aja dong di rekening doang gitu. Dompet itu untuk tempat apa sih kamu? Punya nggak ya dompet? Iya. Sekarang kemarin udah HP gitu. Kemarin bahkan aku lari ya, kan haus ya. Aku nggak bawa air. Biasanya emang beli gitu kan. Cuma sekarang tuh nggak bawa dompet lagi, aku cuma bener HP. Soalnya ya si abang-abang itu udah bisa pakai kris dong. Iya kan, iya. Ya, jadi memang lama-lama emang kita nggak pernah lihat secara fisik. Gitu. Itu yang agak juga Tapi itu Indonesia ya. Negara lain nggak juga gitu. Iya ya, di Eropa tuh masih. Atau karena memang kita nggak punya alat krisnya aja di sana, kalau ada ya juga tempel-tempel juga gua rasa. Karena kita turis. Teknologi kali ya, itu pelan-pelan kayaknya bakal nyebar kali ya. Ya pasti akan seperti itu, sehingga satu ketika memang uang tuh ya just number. Ya. Fisik nggak pernah kita lihat lagi gitu. Berarti faktor higienis, virus dan lain-lain, orang makin nggak akan mau pegang. Itu yang mindset orang zaman dulu sama sekarang. Jadi gini. Orang yang punya duit zaman dulu, dia ngerasa bahwa kekayaan itu secara materi itu kelihatan, aset-asetnya tuh ada, iya kan, kelihatan bentuknya. Sedangkan kalau sekarang tuh kan benar-benar lu kayak angka doang gitu loh, nggak kelihatan. Itu jadi menarik realnya. loh, Tan. Jadi kemarin kan aku sempet ke Jogja, aku ke sebuah desa. Nah, uniknya mereka nyimpen duit itu bukan di dalam bank. Kenapa? Karena jarak ke bank aja jauh banget. Jadi sebenarnya memang lokasi kita tinggal tuh juga nentuin gitu loh cara kita ngatur uang. Mereka naruh duit tuh bener-bener di bawah kasur. Zaman dulu banget ya. Zaman dulu, tapi itu real dan kayak mereka udah didorong gitu kan untuk kayak nabung di bank. Tapi kayak ya uangnya nanti keluar untuk bensin lebih besar. Karena kan mereka butuh dari rumah ke bank. Padahal itu nilainya bisa aja misalnya 10 tahun lagi uang itu udah nggak ada artinya, udah nggak laku lagi. Kan ada tuh yang itu yang kasus yang mau nuker koin, ya kan nggak bisa lagi nuker koin di bank karena udah rusak atau udah enggak, karena udah nggak ada lagi uang itu. Bahkan ada yang kemarin ya uangnya rusak dimakan rayap. Iya, itu real. Kayak ngapain coba lu? Itu pentingnya membangun rumah yang tidak lembab asik. Supaya rayapnya gak ada. Relasinya ke situ. Menarik. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan dari semuanya, kenapa dulu orang dulu tuh nyimpannya di bawah kasur ya? Kenapa nggak kelihatan? Bisa aja di bawah lemari, sama-sama nggak kelihatan. Itu di bawah kasur, di bawah lemari juga. Mungkin kalau di bawah kasur. Di bawah lantai. Oh ya. Yang keramiknya dibuka, ditutup lagi. Oh ada ya? Ada. Itulah pentingnya keramik yang bener ya. Bisa dibuka nggak pecah. Berangkas sih Berangkas. Dalam desain ya kita ya beberapa memang ada klien-klien yang memang akan menyimpan cash dan dokumen-dokumen. Jadi mereka kita minta untuk didesain ruang ya. tersembunyi, betul. Jadi tersimpan. Wah, jadi pengen bangun rumah. Ingat Coba kita ya. Nanti coba klien-kliennya ya kalau ada yang menarik. Luar biasa ya obrolan kita ini kemana-mana. Tapi seru banget. Ujungnya tetap uang. Literasi terhadap keuangan. Jadi nanti gini, teman-teman yang pengen tahu, tapi balik lagi ya, kalau teman-teman yang sekarang pengen tahu literasi tentang keuangan jauh lebih bagus lagi, mungkin bisa lihat konten-kontennya kalian ya di IG-nya ya. Iya. Nanti teman-teman bisa ada YouTube nggak? Nggak ada. IG aja. Ya. Jadi selama di story dan di feed aja. Iya. Atau di reels kamu ya. jadi mendescribe diri kamu sebagai influencer ya? Content creator juga ya tadi ya. Financial planner yang mungkin kontennya juga tentang itu ya. Mau tidak mau ya. Tentang keuangan ya. Karena hari gini siapa sih yang nggak pakai sosial media untuk ya itu. Sharing, untuk bisnisnya juga kan mau nggak mau akan jadi memperluas networknya kalian ya. Betul. Untuk apa ya? Soalnya aku menganggap social media itu sebagai effortnya satu kali, tapi dia bisa leverage
effort Kemana-mana kita gitu, gitu ya, loh. Jadi langsung menjangkau 3.000 orang nih, langsung tahu tentang keuangan gitu loh. Memperingan kerjaan aku aja sih. Jadi kayak lagi mau nanya ini tinggal kasih aja ya di copy linknya yang VT tentang ini lo dengerin dulu gitu ya. Betul. Karena ya again sih, maksud aku keuangan tuh kan relate banget sama kehidupan, dan mungkin kalau visinya itu pengen ngegerakin orang banyak, terbatas kita ya tangan. Tapi kalau misalnya mau menjangkau lebih banyak ya lewat podcast, lewat konten. Jadi untapped market yang di misalnya ujung Indonesia pun juga jadi bisa denger ini dan kenal lebih sama Tante luas, Mira ya. dan Pak Aren kan. Oke, jadi ini mungkin pertanyaan gue terakhir, Valen. Iya, boleh. Saran Valen terhadap generasi Z ya. Kalau misalnya dia mau berinvestasi atau menyimpan sebagian uangnya gitu ya buat masa depan, kira-kira yang paling cocok buat mereka apa? Investasi ya. Investasi ya kita ngomongnya ya, bukan cuma nabung ya, tapi investasi ya. Kira-kira yang paling pas buat Gen Z apa sih? Ada nggak? Investasi leher ke atas kali ya. Apa? Investasi leher ke atas kali apa ya. Itu? Iya harus banyak belajar gitu loh. Soalnya tadi kayak menyambung dari poinnya Pak Aren tuh menarik. Literasinya aja berantakan gitu ya, jadi action ke sehari-hari eksekusinya itu juga nggak tepat. Jadi kalau bisa ya kayak aku sekarang ya, aku tuh sampai sekarang masih beli kelas, masih belajar lagi sampai malam untuk kayak tetap upgrade dan keep up apa sih yang lagi trending mungkin supaya relevan. Tapi kan nggak semua kayak kamu ya. Ya makanya tadi kan sarannya, jadi mau nggak mau saran buat teman-teman, jadi nggak cuma di benda, di things doang invest, tapi sebenarnya di mindset. Kalau untuk mindset kemampuan, jadi kemampuan ya. Jadi invest itu bukan kebendaan aja, tapi juga mindset tadi. Ini diri. Pengembangan diri ya. Itu sebenarnya paling penting sih. Iya. Karena itu dasarnya orang mau kaya, mau sukses ya. Yang ngegerakin kan pikiran, cuma kan seberapa willing kita untuk belajar dan benar. Dan karena memang masih muda banget, jadi paling tidak ya diisi aja dulu yang di kepala gitu. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin tentang hidup ya salah atau kayak jatuh ya nggak apa-apa, yang penting jangan lupa bangkit aja sih. Iya. Bener gak sih, maksudnya kayak ya jatuh nggak apa-apa. Masa nggak pernah jatuh? Iya, masa hilang duit juga kayak nggak apa-apa, ya udah gitu loh. Tapi jangan lupa kerja lagi gitu. Iya benar. Ya nggak sih? Yang penting begitu jatuh jangan juga trauma ya. Iya benar. Yang penting tuh sadar bahwa bisa jatuh. Tapi jangan lupa bangkit lagi. Itu paling penting. Terima kasih loh. Ini tips-tips dan insight-nya. Kita akhirnya saling belajar. Sebenarnya ini podcast agak saru ya. Siapa narasumber, siapa pembicara, siapa interviewernya. Tapi terus terang Valen, terima kasih. Akhirnya ini mendapatkan masukan lagi buat teman-teman juga yang nonton di sini tentang generasi ini, tentang keuangannya juga, tentang pengelolaan terutama dan mindset terhadap uang tadi ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih juga sudah memperbolehkan aku sharing. Sama-sama. Jangan lupa untuk follow akunnya di Valencia Fabian. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye. Ini kita